Baik, saya buka aja teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di hari ini, gitu ya. Nah, buat teman-teman yang ngechat saya kasih dua nomor ke Mas Raffi dan Mas Frido, gitu ya. Nomor saya, teman-teman, ya. Buat teman-teman kalau nggak di nomor dua, chat aja ke nomor satu. Ke nomor satu nggak balas, buat chat nomor dua. Gitu terus aja. Gitu ya. Kalau 8 jam saya nggak balas, ya atau 6 jam deh. Nanti di follow up aja. Paling biasanya nggak balasnya misalnya teman chatnya di malam, ya jam 9. Ya biasanya saya lupa tuh balasnya di paginya karena udah numpuk dengan pertanyaan yang lain gitu ya, karena kan saya cek dari bawah tapi kok bawah banget enggak gitu ya, jadi di rechat aja. Nah nanti kabarin saya, kak saya belum dibalas gitu ya, nanti di rechat aja gitu ya, paling saya minta maaf kalau ada yang belum dibalas gitu ya, tapi teman-teman boleh chat aja, diganggu aja gitu ya. Nah saya mulai dulu teman-teman, ya saya seskin dulu. Sudah punya file latihan dua belum kira-kira di teman-teman? Oke aman, nggak apa-apa. Mau off cam juga nggak apa-apa. Sudah, baik. Nah teman-teman, kalau latihan dua ini berisi tentang VLOOKUP, HLOOKUP, dan pivot table, gitu ya teman-teman. Ini penting banget. Saya harapin 2 jam ini selesai, gitu ya. Mungkin teman-teman merasa kayak kak, saya tiga soal ini ngeliat ebook kakak, ngeliat modul dari DSA di website maupun lihat videonya di website itu paling cuma 10 menit kelar kok kak. Iya, kelar. Tapi paham atau enggaknya itu nggak tahu, gitu ya. Jadi saya harap teman-teman ikutin juga. Nah, tapi sebelum bahas di VLOOKUP, HLOOKUP, saya mau kenalin sama teman-teman tuh namanya string function. Nah, string function ini, teman-teman, ada beberapa rumus, gitu ya. Ada 3 rumus di materi string function. Kalau teman-teman dicari di e-booknya, namanya string function ya, di modul kami, ya di website maupun di Google Classroom atau di Drive, gitu ya. Nah, itu teman-teman carinya string function, gitu ya. Jadi ini string function ada 3 rumus, left, mid, dan right. Oke. Sesuai dengan artinya, left itu artinya dari. Oke, pertemuan pertemuan oke. Nanti ya Mas Abioga gitu ya. Nanti coba di rechat Mas Raffi. Kalau masalah recording ada di Mas Raffi dan Mas Frido gitu ya, teman-teman yang minta recording. Nah, saya tulis dulu. Jadi ada left, mid, dan right. Left itu teman-teman dia sesuai dengan bahasanya. Kalau bahasa Indonesianya left itu artinya apa sih teman-teman? Boleh nggak kira-kira? Ada yang tahu? Left itu kalau bahasa Indonesia apa? Left ini kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa? Kiri. Nah, sesuai dengan bahasanya, left ini mengambil karakter dari kiri. Oke, mengambil karakter dari kiri. Kalau mid, oke, nih saya pakai Raptex ya, yang nivel latihan 1, ngerapin pakai Raptex. Nah, midnya itu mengambil karakter dari tengah, mengambil karakter dari kanan. Oke, mengambil karakter dari kiri, tengah, dari kanan. Oke, saya mau tanya balik ke teman-teman. Ada yang tahu nggak sih definisi dari karakter? Karakter itu apa? Saya sambil pause dulu ya. Saya mau buka keyboard test. Ada yang tahu nggak kira-kira definisi dari karakter? Nah, oke. Saya sudah buka keyboard test. Ada yang tahu definisi dari karakter? Deret angka atau baris. Left, kiri, oke. Oke, karakter. Oke, saya mau tanya teman-teman yang kelahiran 2004 ke bawah, gitu ya. 2005 deh, 2005 ke bawah, gitu ya. 2005 ke bawah kita pernah pakai HP GSM dan CDMA. Ya, ingat nggak kira-kira operator dulu itu di 2010 itu operator berlomba-lomba bilang Rp1 per karakter untuk SMS. Makanya kalau SMS misalkan, ya saya dulu misalkan, Pak saya sudah pulang sekolah, ya aku sudah pulang sekolah. Kan gini kan, kita biar hemat. Gitu ya. Karakter itu apa sih? Kira-kira ingat nggak? Iklan-iklan operator Rp1 per karakter. Ada nggak di sini yang kira-kira kelahiran 2005 ke bawah, 90-an akhir, 90-an awal, atau 80, 70-an? Saya yakin ada. Ingat? Karakter itu Pak. Huruf, angka. Oke. Huruf angkanya udah benar kata. Oke, baik. Saya sedikit perjelas gitu ya. Tapi sorry nih, saya lagi nggak nyambungin keyboard eksternal gitu ya. Saya lupa naruh teman-teman keyboard eksternal gitu ya. Tapi karakter itu huruf, angka dan simbol. Ya, huruf, angka dan simbol. Ya, jadi dia adalah huruf. Oke, jadi huruf, angka dan simbol ya. Gini, teman-teman. Ini saya kasih ininya. Oke. Ini contohnya, teman-teman.
Ini yang warna putih. Yang warna putih ini adalah karakter. Tunggu sebentar ya. Saya sudah dapat keyboardnya. Tunggu sebentar. Nah, oke. Saya sudah dapat keyboardnya. Nih, yang warna putih ini tunggu ya. Set, ini kayaknya belum nyambung deh. Nah, nah, oke. Nih, semua yang warna putih, teman-teman, itu karakter. Jadi karakter itu nggak sebatas huruf atau angka. Spasi juga karakter. Terus simbol-simbol di sini ini karakter. Ini yang saya pencet semua, ini adalah karakter. Jadi yang saya pencet semua ini adalah karakter. Oke, sampai sini aman. Sisanya backspace, enter, save itu bukan karakter, tapi tombol bantu. Jadi definisi karakter gampangnya semua yang bisa diinput pada keyboard. Oke, clear nggak kira-kira definisinya dulu tentang karakter? Betul, jadi 15 karakter karena spasi dihitung. Clear ya? Kecepatan nggak saya ngejelasinnya? Nggak ya? Oke, enaknya kalau dimulai 19.05 tadi teman-teman banyak yang nggak telat ya. Oke, good. Lanjut ya. Nah, tadi misalkan begini teman-teman. Nah, Mas, kapan sih kita pakai string function? Ya, saya kasih sedikit bocoran. Biasanya ketika teman-teman kerja di logistik, ya, teman-teman kerja di pergudangan, ya, logistik, transportasi dan pergudangan, gitu ya. Nah, tiap-tiap barang, ya, tiap-tiap barang, tiap-tiap barang, baik itu di gudang maupun barang pengiriman, ya, kalau teman-teman kerja di JNE, di mana, itu pasti punya namanya kode resi. Ya, jadi resi itu nggak sebatas resi pengiriman, tapi ada namanya resi gudang. Ya, bahkan kode-kode kendaraan juga pernah. Kalau teman-teman cek di Bluebird gitu ya, sesimpel di Bluebird deh, teman-teman. Di Bluebird itu ada tulisan BB 106. Nah, ini pun punya kode, teman-teman. Gitu ya. Poolnya di mana dan sebagainya. Gitu ya. Sama juga di mobil box. Misalkan saya sering banget gitu ya. Kalau teman-teman ke daerah Bogor misalkan ya, itu entah Cilengsi, entah itu Dramaga gitu ya. Teman-teman pasti ngelihat di mobil boxnya atau di truknya tuh ada tulisan misalkan begini BGR 10P. Nah, itu bisa ada kode-kodenya. Nah, tiap perusahaan itu kodenya beda-beda. Ya, tiap perusahaan itu kodenya beda-beda. Nanti kita bakal bahas di file latihan 3 lengkap tentang string function-nya. Tapi saya pengen teman-teman paham dulu string function di hari ini. Ya, tujuannya biar paham di VLOOKUP-nya. Gitu ya. Biarpun teman-teman nanti pas pakai VLOOKUP, Mas, ini kan nggak pakai string function bisa. Gitu ya. Tapi saya harap teman-teman pakai string function. Biar terstruktur dulu. Gitu ya. Nah, baik. Misalkan saya punya kode begini. Sesimpel Garuda dulu ya. Saya punya kode Garuda. Garuda. Misalkan saya pengen ngambil GA, RU, DA. Anggaplah tiap dari dua penggalan karakter ini punya arti. Anggaplah tiap dua penggalan ini punya arti. Gitu ya. Anggapnya gitu ya. GA, RU, DA. Artinya apalah gitu ya. Nah, saya pengen ngambil GA dari Garuda. Kira-kira saya pakai rumusnya apa? Kira-kira teman-teman. Rumusnya apa? Kira-kira. Pakai rumus? Betul, pakai rumus left. Jadi sama dengan L, E. Nah, gimana cara cepat pakai rumus? Kemarin ada yang masih inget nggak kira-kira cara cepat pakai rumusnya? Pakai apa? Klik, klik tab. Betul, klik tab. Nah, di sini ada teks, ada numchas. Di sini ada teks, ada numchas. Oke, saya kepain dulu. Ada teks, ada numchas. Oke, apa sih Mas teks dan numchas itu? Oke, jadi begini teman-teman. Bisa screenshot. Nah, ada teks, ada numchas. Nah, teks ini teman-teman ya, teks ini teman-teman ya, teks ini adalah Garudanya ya. Kalau sesuai koordinatnya berarti dia selnya G berapa? G berapa? Sesuai dengan koordinatnya. Ingat pertemuan kita kemarinan? G berapa? G 1 2 G G2 apa G3? G3 ya? G3. Teksnya itu koordinatnya di G3. Titik koma. Oke, sampai sini seputar teks ada yang bingung nggak, teman-teman? Jadi koordinat teksnya di mana yang mau kita ambil? Ya di G3. Boleh juga teman-teman isinya sebenarnya gini, Garuda. Nanti saya kasih tahu cara nginputnya begini. Garuda. Boleh pakai petik dua Garuda. Oke. Paham ya? Oke. Nah, di sini ada tulisan Nyumcas. Ini teman-teman boleh SS, tapi saya bakal kasih coret-coretan saya ke Mas Raffi. Nah, Mas Raffi gitu ya, mungkin boleh direkam gitu ya, yang ini gitu ya.
Nah, jadi Numcas ini adalah banyaknya karakter. Numcas ini banyaknya karakter. Ya, banyak karakter. Banyak karakter. Ya, Numcas ini singkatan, sorry, potongan ya tepatnya, potongan dari numbers of characters. Jadi banyaknya karakter. Ya, banyaknya karakter yang diambil karena kebetulan rumusnya left, diambilnya dari mana berarti? Yang diambil dari dari kiri, betul. Berapa karakter yang diambil dari kiri? Berapa karakter? Yap, dua. Jadi numcasnya diisinya dua. Oke, sampai sini kira-kira paham nggak? Kecepatan nggak saya ngejelasinnya di teman-teman? Aman? Oke, paham ya? Oke, nanti teman-teman kasih kasih waktu 1 menit buat teman-teman ngisi. Ya, sembari saya 1 menit minum ya, izin minum. Ya, G3, numcasnya adalah dua. Nah, DA dari kata Garuda. Kita ke DA dulu deh. DA kira-kira pakai rumus apa? G3 itu koordinatnya Karania. Rek ya. G3 itu kolom G baris ketiga nih. Kolom G baris ketiga. Betul pakai rek sama dengan right. Sorry. Klik tab. Teksnya G3 ini. Numcasnya berapa? DA. Numcasnya 2. Oke. Lanjut ya. Ini dia. Nah, sekarang RU ini pakai Meet. Tapi izin saya jelasin dulu teman-teman. Ya. Saya bakal kasih satu latihan lagi, satu kode lagi buat teman-teman latihan kita bareng-bareng. Gitu ya. Saya bakal jelasin ulang lagi nantinya. Nah, kali ini Meet. Nah, Meet ini ada start num uniknya. Ada start num dan ada numcas. Apa sih Mas start num dan numcas itu? Terus gimana Mas cara kita nentuinnya? Gitu ya. Nah, ini teman-teman baiknya teman-teman didengerin dulu ya, baiknya didengerin dulu dan dipahamin dulu. Saya minta teman-teman jangan dihafalin tapi dipahamin ya, gitu ya. Ada kalanya saya minta dihafalin, ada kalanya saya minta dipahamin. Nah, jadi kalau teks tadi kan teks koordinat ya, teks koordinatnya ya G3 ini kan, ya G3 ini nih, gitu ya, Garuda. Nah, terus teman-teman ya, start num ini artinya apa sih? Start num ini artinya titik start. Start num ini artinya adalah titik start. Ya, satu ini adalah titik start, gitu ya. Gimana cara ngitungnya? Jadi gini, misalkan kita punya Garuda. Kita punya Garuda ya teman-teman. Kita punya Garuda. Nah, targetingnya saya kasih warna ungu. Targetnya adalah RU. Warna ungu. Oke, kapan kita pakai Meet? Kita pakai Meet ketika kita ingin teks yang diambil itu dari sini sampai rentang sini. Paham? Jadi kalau nggak nyentuh ujung paling kanan, pakainya Meet. Misal saya pengen ngambil ARU dari Garuda, itu pakainya mid. Saya pengen ngambil UD dari Garuda, itu pakainya mid. Kalau nyentuh ujung kanan, pakainya right. Kalau nyentuh ujung kiri, pakainya left. Oke? Kalau nyentuh ujung paling kiri, itu huruf G. Misalkan saya pengen ngambil ARU, tapi kesentuh G-nya, Garu misalkan. Pakainya left. Saya pengen ngambil RUD, root gitu ya. Pakainya mid. Tapi kalau udah keambil A-nya, Ruda misalkan, saya pakainya dari right. Oke, sampai sini clear nggak? Kapan dulu kita pakai midnya clear? Kira-kira aman atau bingung kapan pakai mid? Clear ya? Ketika nggak nyentuh ujung paling kiri dan ujung paling kanan, intinya begitu. Nggak masih tengah banget banget. Itu inti yang pengen saya kasih sampaikan, gitu ya. Nah, lanjut ya. Nah, startnum ini ngitungnya gini teman-teman, kan RU. Nah, karakter pertamanya adalah RU. Karakter pertamanya berarti adalah karakter apa? Kita pengen ngambil RU, berarti karakter pertamanya R. Nah, startnum itu cari koordinat R. Gini, nah, 1, 2, 3. Oh, ternyata R ini ada di karakter ketiga. Ya, ini sebagai titik start. Makanya titik startnya kita tentukan 3. Ya, start num itu start number. Oke, sampai sini start number 3-nya aman nggak kira-kira teman-teman? Sebelum saya ke bagian RU numcasnya. Aman ya? Oke, numcasnya sekarang. RU, ada berapa karakter? RU? Dua, betul. 1, 2. Oleh karena itu, numcasnya diisinya 2. Jadi titik koma 3, titik koma 2. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Aman nggak kira-kira teman-teman? Aman ya? Jadi titik koma 3, titik koma 2.
Oke. Nah, baik teman-teman. Ya, sekarang teman-teman, ya buat kode bareng saya punya kode misalkan 101 BGR 10P. Teman-teman nggak usah tahu dulu artinya apa, Mas. Artinya 10P apa, BGR apa, 101 itu apa. Jadi begini teman-teman. Ya, saya pengen ngambil 101, saya pengen ngambil BGR, saya pengen ngambil 10P, teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman, saya pengen ngambil 101. Gimana rumusnya? Gimana rumusnya? Oke, sama dengan sorry, sorry. Oke, sama dengan live ya. Sama dengan live. Teksnya adalah K3, ya, teksnya adalah K3. Terus gimana? Numcasnya, numcasnya adalah 3. Good. Nah, lanjut 10P. Gimana cara ngambil 10P? Rumusnya sama dengan gimana rumusnya? Right? Betul, right? Lanjut lagi. Gimana? K3 3. Oke, good. Oke, sekarang yang BGR. Gimana cara saya ngambil BGR? Gimana cara saya ngambil BGR? Gimana kira-kira cara saya ngambil BGR? Mid 4. 4 apa berapa? Oke, mid ketiga 5. Oke, jadi sama dengan mid. Teksnya ini 5 apa 3? 5 ya. Kenapa 5? Bukan 4, tapi 5. Karena stripnya juga dihitung. Jadi 101 strip B. Nah, B itu karakter kelima. Jadi startnya 5. Oke, sampai sini yang buat jawab 4. Teman-teman gimana? Paham nggak? Ada yang nggak paham? Betul, Kak Delsa. Aman? Aman ya? Baik, kalau aman lanjut ya. Terus ya, start numcasnya berapa? 3. Oke, good. Nah, Kak Astri belum pahamnya di mana? Kak FB belum pahamnya gimana? Belum pahamnya kira-kira di mana? Oke, saya sambil screenshot dulu buat kepain. Kira-kira belum pahamnya di bagian mana? Oke, Kak Astri, Kak, kok bisa K3? K3 itu letaknya Kapanca. Jadi K3 itu kolom K baris ketiga. Itu adalah letak dari teksnya. Koordinat dari teksnya ada di sel K3. Ya, lihat lagi di modul pertama tentang sel gitu ya. Di Zoom hari kemarin gitu ya, minggu kemarin itu kurang lebih gitu. Oke. Oke. Baik, saya jelasin dulu ya buat tadi saya lupa sorry ada beberapa orang. Jadi gini, kita kan punya kita kan punya begini ya datanya. Gitu ya. Kita punya 101 strip BGR, strip 10P. BGR ya, BGR ini teman-teman, ya, ini BGR. Nah, di sini ada target kita start num ini begini cara ngitungnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi huruf B itu karakter kelima sebagai titik start. Oke, sampai sini aman buat Kak FB, Kak siapa lagi tadi yang ini Kak Astri aman? Oke, thank you yang bantu jelasin saya Mbak Ayu. Oke, Mas Abiyoga aman, Kak Fiktriatus. Oke, aman? Nah, aman ya. Nah, numcas ini ya ini di sini di 5 ya. Startnya di sini 5. Sorry, startnya di sini 5. Numcasnya diisi berapa? Numcas itu numbers of character. Banyaknya karakter. Lihat lihat angkanya dan warnanya. Saya jelasin sesuai warna ya. 1, 2, 3. Jadi numcasnya ada 3. Ada 3 karakter. B, G, R. Oke. Sampai sini kira-kira clear nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman yang lain? Kecepatan nggak kira-kira saya ngejelasinnya? Kabarin aja kalau saya kecepatan. Clear? Clear ya? Baik, teman-teman.
Oke, pas ya. Lanjut kita ke bagian VLOOKUP. Gitu ya. Lanjut kita ke bagian VLOOKUP. Oke. Saya minta teman-teman jangan ikut praktek setelah saya. Jangan ikut praktek dulu setelah saya, sorry. Tadi 53 ya? 53. Oke, saya minta teman-teman jangan praktek dulu. Nanti saya bakal kasih sesi praktiknya, teman-teman, gitu ya. Jadi VLOOKUP dan HLOOKUP dia untuk mengambil data secara vertikal dan horizontal. Nah, kita bakal dua kali latihan VLOOKUP HLOOKUP. Saya ulangin, kita bakal dua kali latihan VLOOKUP HLOOKUP. Dan saya nggak bakal bosan-bosan jelasin VLOOKUP HLOOKUP maupun pivot table maupun index and match nantinya. Ya, itu empat prioritas sama-sama if, gitu ya, sama if. Jadi dari sekian belas pertemuan itu, gitu ya, saya bakal jelasin berulang kali tentang VLOOKUP, tapi beda-beda soalnya. Nah, ini soal yang pertama buat teman-teman ngenalin VLOOKUP dulu. Ya, jadi saya minta teman-teman ya didengarkan dulu. Jadi VLOOKUP dia mengambil data secara vertikal. HLOOKUP dia mengambil data secara horizontal. Ya, kapan kita nentuin vertikal dan kapan kita nentuin horizontal? Kata kuncinya di tabel referensi. Kata kuncinya di tabel referensi. Ya, jadi nih tabel referensinya bentuknya vertikal. Vertikal itu apa sih? Kolom dari atas ke bawah. Ini vertikal. Oleh karena itu, ya ini ada kode. Kita ingin ngambil sesuai kodenya dari tabel referensi. Nah, berarti kita pakai VLOOKUP. Nah, selanjutnya lagi. Kalau misalkan tabel referensi memanjang dari kiri ke kanan, berbentuknya horizontal, gitu ya. Nah, berarti nanti kita pakainya HLOOKUP. Jadi yang membedakannya di tabel referensi. Oke, sampai sini kapan kita menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP dulu, aman gak kira-kira penjelasannya? Aman? Lanjut ya. Aman. Oke, baik. Di sini ada struktur dari rumusnya. Saya bakal jelasin struktur dari rumusnya. Ya, tapi teman-teman, ya teman-teman bakalan VLOOKUP VLOOKUP ini. Oke, Kalim, saya ulang dulu, gitu ya. Kecepatan ya. Oke, jadi VLOOKUP dia mengambil data secara apa, teman-teman? Mengambil data secara vertikal. Betul, mengambil data secara vertikal. Sedangkan HLOOKUP mengambil data secara horizontal, gitu ya. Nah, oke, horizontal dan vertikal ngelihatnya di mana? Ngelihatnya di apa yang kapan lihat vertikal dan horizontal di mananya? Di tabel referensi atau tabel bantu, betul. Ada yang bilang tabel bantu boleh. Nah, ini tabel referensinya, ini bentuknya vertikal. Nah, ini bentuknya vertikal. Oke. Nah, oleh karena itu, karena vertikal, ya vertikal tuh dari atas ke bawah ya kolom. Kalau horizontal tuh dari kiri ke kanan nih, memanjang, gitu ya. Nah, karena vertikal, makanya pakainya VLOOKUP di sini. Oke, kira-kira teman-teman yang lain yang tadi kecepatan atau Mas Salim aman? Kira-kira udah clear atau belum? Kak Teresa, apa istilah tadi? Table referensi, VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, HLOOKUP, betul. HLOOKUP itu nanti saya bakal kasih lihat rumusnya gitu ya. Nah, kita bahas struktur dari rumusnya dulu gitu ya. Nah, sama dengan VLOOKUP. Nah, jadi di sini ada lookup value, teman-teman. Nah, ini diperhatikan dulu. Saya bakal bahas pelan-pelan banget. Makanya tiga soal ini 2 jam sebenarnya cukup. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman ini 1 jam 45 menit tadi sebenarnya kita udah bisa. Gitu ya. Nah, ini ada lookup value, table array, dan call index num. Oke deh. Lookup value dulu deh. Nah, saya bakal jelasin dulu, teman-teman. Oke. Nah, kita punya lookup value. Jadi ketika teman-teman di Excel nantinya, sebenarnya enaknya begini. Mengerjakan pekerjaan bareng memang pakai Google Sheet enak. Ya, auto save dan sebagainya. Tapi kalau mengerjakan pekerjaan sendiri, saya prefer pakai Excel karena ada panduannya. Gitu ya, karena ada panduannya. Kecuali cuma buat grafik atau cuma input-input data, Google Sheet nggak masalah. Gitu ya. Nah, di Excel ini enaknya ada panduannya. Panduannya gini. Kalau teman-teman ketemu bla 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 value di rumus apapun, ya, bla 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 value ini artinya adalah kriteria atau patokan. Oke, aman? Ini artinya adalah kriteria atau patokan. Clear? Jadi ketemu bla 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 value, entah itu table value, entah itu local value, entah itu value gitu ya. Itu artinya adalah kriteria atau patokan yang jadi pembeda. Nah, ini saya bakal jelasin lebih lanjut kriteria atau patokan ini. Nah, tapi begini, lihat dulu. Saya punya kode begini. Lihat table referensinya, fokusnya table referensinya bukan di soalnya dulu gitu ya. Lihat ya. Misalkan saya punya kode begini.
Kira-kira nama barangnya apa? Harganya berapa? Stoknya apa? Dari nama dulu deh. Dari nama dulu. Kira-kira nama barangnya apa? Saya punya TVL 2001 k 22L. Kira-kira teman-teman yang bereferensi namanya apa? TV LCD. TV LCD. Oke, harganya berapa? Harganya, lihat tidak bereferensi, harganya berapa? 2,1 juta. Oke. Stoknya berapa? Stoknya 22. Oke, saya mau ke teman-teman lagi. Gitu ya. Namanya kan TV LCD. Namanya adalah TV LCD. Saya lagi, namanya adalah TV LCD. Ya, dari mana teman-teman tahu TV LCD? Dari mana teman-teman tahu TV LCD? TVL, tabel bantu. Ya, TVL ya, atau tabel bantu. Ya, dari TVL. Boleh nggak saya bilang gini? Teman-teman tahu, ya, TV LCD ini dari tiga kode paling kiri. Jadi, ya, buat menentukan nama barang ini ditentukan oleh tiga kode paling kiri atau patokannya tiga kode dari kiri. Boleh? Saya bilang seperti itu sama aja nggak dengan teman-teman? Jadi tiga kode paling kiri di kode itu mewakili nama barang. Itu adalah kriterianya. Jadi kriteria mengisi nama barang ada tiga kode kiri. Nah, kriteria buat mengisi harga adalah 5 kode tengah. Gitu ya. Terus stok adalah tiga kode kanan. Oke, tadi local value adalah kriteria. Kriteria untuk mengisi nama barang tadi saya sebutkan apa? Apa? Tiga kode dari kiri. Oke. Nah, jadi boleh nggak kira-kira local value-nya saya isi left. Ini teksnya di A2. Buat Kak April lihat yang teks yang ini ya. Kak April bukan yang di soalnya dulu, yang di kode baru yang saya coret. A2 titik koma berapa kode? 3. Jadi local value-nya saya isi dengan left A23. Ini artinya kriteria untuk mengisi nama barang dari kode A2 diambil 3 dari kiri. Cara baca rumusnya begitu. Kira-kira paham nggak sampai sini tentang local value dulu? Pengertian dari local value dulu. Paham ya? Oke, Kariska nggak pahamnya di mana? A2 dari mana? A2 karena kodenya di A2 sini. Kita kan ingin isi B2, Mas Abioga. Teman-teman, kita pengen isi sel B2. Nah, sel B2 ini kodenya ya A2. Tiganya dari mana? Dari TVL gitu ya. Tadi kan TVL ya. Kali ini KPS. Jadi kan kita tadi ketemu nih pas di sini. Tiga kode kiri itu mewakili nama barang. Ya, tiga kode dari kiri itu mewakili nama barang. Oleh karena itu, ya nama barang kita kan tiga kode dari kiri. Berarti di sini kan adalah KPS kan? KPS ini kan left A23 cara ngambilnya. Kan Naswa. Oke, jadi cara bacanya ya kita ya Lookup kan kriterianya. Kriteria untuk mengisi nama barang ya adalah kode dari A2 sebanyak 3 karakter atau ya 3 kode dari kiri pada sel A2. 3 kode dari kiri pada sel A2. Ya. 3 kode dari kiri pada sel A2. A2 itu koordinat dari teksnya KPS 2001 ke 20L. Nih, ini kalau teman-teman klik ini A2 gitu ya. Coba lihat lagi di pertemuan sebelumnya gitu ya. Saya udah kasih tahu cara-cara lihat koordinatnya. Ya, sel-selnya. Ya, ingat nggak pertemuan awal saya bilang sel dari Excel itu dilihat dulu di kolomnya baru barisnya. Misalkan teman-teman mau lihat baris kolom B baris keempat berarti B4. Ini B4 nih, ini B4, ini C4, ini D4. Aman? Aman ya? Tapi saya minta jangan ikutin saya dulu. Saya minta jangan ikutin saya dulu. Nah, ini baru teman-teman ikutin saya. Jangan saya minta jangan ikutin saya dulu. Ya, saya minta teman-teman di blok dulu yang warna putih ini. Ya, di blok dulu yang warna putih ini, yang WPS kayaknya nggak bisa ngikutin. WPS atau Google Sheet kayaknya nggak bisa ngikutin, nggak apa-apa, gitu ya. Nanti pakai FN, F4 atau F4, gitu ya. Nah, ini teman-teman bikin name box di sini, saya bikin stok. Lihat, saya ngeblok di sini, teman-teman. Saya kasih warna kuning. Nggak usah diikutin warna kuningnya ya. Tapi saya warna kuning buat nan ini, saya ngeblok di sini, saya kasih nama stok di sini. Saya namain yang ini, saya kasih nama barang.
Namanya yang penting jangan ada spasi. Dempet. Ya, yang penting jangan ada spasi dempet. Ini namanya name box. Nanti saya kenalin kenapa sih kita harus pakai name box. Name box gampangnya sama kayak kuncian. Ya, tapi ini jauh lebih simpel. Maksudnya jauh lebih simpel, kita nggak usah klik F4 atau FN F4. Dan ini berlaku selamanya. Gitu ya. Oke, baik teman-teman. Sudah, teman-teman blok dulu yang warna kuning, dikasih nama di sini, name box-nya. Nih, ini namanya name box. Ya, jadi stok dulu, terus nama barang, terus kode barang. Oke, aman? Ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Bentar. Oke, baik. Saya tunggu dulu, boleh? Oke, aman. Ada yang belum nggak? Ini yang aman baru dua. Enggak. Jadi kalau name box itu nggak usah dikunci. Bloknya seluruh table. Enggak, Mas Halim. Tadi lihat dulu. Yang warna kuning-kuning aja. Jadi saya warna kuning ini saya blok, saya kasih harga satuan. Warna kuning yang ini, lihat ya. Nih, warna kuning yang ini, ya, saya blok, saya kasih nama barang. Saya blok, saya kasih toko. Nanti Kak Bella saya jawab lebih lengkapnya. Tapi intinya, ketika kita ingin melakukan autofill, ya, ketika kita ingin melakukan autofill, ya, itu harus diblok. Autofill itu apa? Nah, kemarin sudah saya jelaskan, nanti saya jelaskan lagi. Autofill itu kayak gimana? Judulnya nggak perlu diblok, judulnya nggak perlu diblok. Oke, gimana? Mas Salim, teman-teman yang lain? Oke, mayoritas aman nggak nih kira-kira? Aman ya? Baik, kalau aman, saya lanjut ya. Nah, nanti saya kasih tahu alasannya kenapa harus pakai name box. Ya, tapi nanti teman-teman di minggu depan, ya sama Kak Hesti, gitu ya, nanti bakal dijelasin, atau di 2 minggu lagi bakal dijelasin, ya teman-teman bakal dijelasin cara eh, kuncian. Ya, tapi sama saya teman-teman pakai name box, sorry, saya agak serat. Nah, sama dengan VLOOKUP. Nah, tadi kita sudah sampai local value-nya left A23. Oke, sekarang tutup kurung titik koma. Pemisah separator saya titik koma. Kalau saya tidak mau pakai koma, pakai koma. Nanti kalau error, chat saya aja dulu. Gitu ya. Nah, table array. Jadi teman-teman, kapan kuncian atau namebox itu dipakai? Ya, namebox sama kuncian sama aja ya fungsinya. Sama-sama buat mengunci dan buat menamakan. Kalau namebox mengunci dan menamakan suatu range. Range itu apa? Ada yang masih ingat apa itu range? Ada yang masih ingat apa itu range? Kemarin banget. Ada yang masih ingat range? Kak Abioga, kumpulan sel. Oke, thank you Kak Dini Iskandar. Kumpulan sel, gabungan beberapa sel. Ya, saya izin koreksi Mas Ridho. Gabungan dari beberapa sel ya. Ya, beberapa sel. Sel itu yang kotak-kotak kecil, sel. Tapi kalau ada dua sel itu namanya range. Ya. Nah, table array, ya, table array. Jadi kalau teman-teman bla bla bla, sorry. Teman-teman ketemu bla 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 array, bla 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 array gitu ya. Teman-teman ketemu di sini misalkan bla 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 array. Ini artinya adalah referensi. Ini artinya adalah referensi. Ya, array, reference, range itu sama aja. Oke, saya sudah pernah jelaskan. Array, reference itu sama aja. Saya sudah bisa jelaskan range gitu ya. Jadi teman-teman ya, oke, kita back lagi. Range itu apa sih gitu? Range, array, reference itu sama aja. Nah, ini sel, kotak-kotak kecil ini sel. Tapi kalau udah jadi dua ini namanya range atau array. Ini range atau array, range atau array. Tapi kalau udah dikasih border namanya jadi table array atau table range. Oke, sampai sini clear untuk definisinya dulu aja deh. Bingung nggak kira-kira tentang table array? Paham tentang table array? Aman ya? Baik. Jadi table array-nya tadi ya. Oke. Jadi oke, baik saya ulang ya. Saya ulang gini. Jadi eh Kadian gitu ya. Kadian ya, sorry. Nah, di sini ini kan sel. Kotak-kotak kecil ini kan sel. Kalau udah jadi dua sel ini, tiga sel, empat sel, ini namanya adalah range. Jadi range itu sama aja kayak array, sama aja kayak reference. Reference.
range. Oke, gitu ya. Range, array, reference itu sama aja definisinya di rumus Excel-nya. Nah, kalau range ini dikasih table, dikasih border gitu ya. Di border garis kayak begini, ini namanya jadi table array atau table range. Oke, clear? Kalian, teman-teman yang lain gimana clear? Jangan takut dulu. Yang penting teman-teman nanti kalau error pasti saya kasih share. Aman ya? Betul, Kak Tegar gitu ya. Thank you. Nah, jadi teman-teman ya, saya ulangin sama dengan VLOOKUP. Terus lookup value-nya left A2 array. Nah, teman-teman, ya table array-nya adalah apa tadi? Nama barang. Betul. Nah, klik tab seperti ini. Sudah? Bingung nggak kira-kira? Betul yang di name box kan? Aman? Ada yang bingung nggak? Kalian gimana? Teman-teman dengan Mas Silmi ulang. Oke, saya ulang buat Mas Akmal. Nah, jadi table array kan table referensi. Saya tadi kasih nama dari KPS sampai laptop ini, saya kasih nama adalah nama barang. Nih, kalau teman-teman lupa di blok aja nih. Nih, nama barang. Teman-teman boleh di blok kayak saya atau kalau saya kan kalau udah pernah dikasih nembok ya gampang tinggal N, klik tab aja. Biar kita nggak capek-capek ngeblok lagi. Jadi fungsi nembok biar kita nggak capek-capek ngeblok lagi, ya. Sama biar kita nggak apa namanya nggak usah pakai kuncian lagi. Nanti Mas Halim saya kasih lihat, saya coba ke Mas Halim errornya di mana. Karena kita belum selesai sebenarnya. Jadi aturan nggak error, karena kita belum selesai. Rumusnya masih ada lagi. Oke, sampai sini table array kira-kira aman nggak? Nama barang aku nggak bisa di tap. Oke, Kak Anita diklik aja dulu. Oke, buat Kak Levina, tadi klik nama barang biar nggak ngeblok lagi gimana? Oke, dibikin name box teman-teman. Oke, saya nitip dulu di sini ya. Nah, jadi teman-teman, ya di Mas Abioga di blok nih yang warna kuning, diklik isinya nama barang. Jadi kita bikin name box dulu, gitu ya. Di name box dulu dibikinnya. Nanti cek ke teman-teman yang nggak bisa, gitu ya. Tapi gimana mayoritas bisa nggak? Yang bisa boleh konfirmasi kira-kira. Oke, ini udah banyak yang bisa sih. Dirasa saya baru sorry ya, baru saya lihat Kasinta kayak ini aman-aman bisa. Oke, baik. Nah, jadi sama dengan VLOOKUP left. Sorry, tadi saya udah nitip ya. Teksnya adalah ini, terus nomor jasnya adalah 3. Nah, titik koma, oke. Titik koma, table array-nya adalah nama barang. Nah, call index num. Oke, sampai sini table array aman nggak? Yang lain. Kaaru aman, bisa. Oke, aman? Aman, 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 aman. Oke, lanjut. Baik ya. Boleh saya lanjut? Lanjut ya. Nah, call index num. Call index num. Tenang, nanti saya kasih teman-teman saya skin. Buat teman-teman yang udah bisa, boleh coba dilanjut ke soal yang lain gitu ya, di harga barang atau stok. Nah, call index num, ya. Call index num kan table array-nya kan tadi kita sudah pilih yang ini ya, table array-nya. Jadi di bloknya cuma datanya aja, judul kolomnya nggak usah diblok. Kalau VLOOKUP itu nggak usah diblok judul kolomnya. VLOOKUP nggak usah diblok judul kolomnya gitu ya. Nah, titik koma ini. Nah, kalau call index num, teman-teman lihat yang warna biru, call index num. Ini nomor kolom index. Jadi indeks itu dapat berupa kolom, berupa baris. Oke, ini sebenarnya berlaku dimanapun ya, di codingan, di Excel, ya. Bahasa informatikanya itu adalah indeks. Maksudnya begini, teman-teman bilang mungkin nih, saya blok nih, misalkan segini. Ya, contoh aja dulu ya. Ini teman bilangnya baris satu, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6. Teman-teman bilang baris satu, baris 2, baris 3, 6. Nah, tapi bahasa TIK-nya ya itu adalah indeks satu, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, indeks 6. Kebetulan teman-teman ngebloknya pakai baris, secara baris. Nah, sama juga dengan begini nih, contoh lagi ya. Sorry. Nih, misalkan saya ngeblok dari sini sampai sini. Teman-teman bilang ini kolom satu, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Oke. Nah, tapi bahasa TIK-nya indeks satu, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5, indeks 6. Kebetulan teman-teman ngebloknya secara kolom. Oke. Dari definisi indeks dulu kira-kira nggak kira-kira teman-teman? Aman? Saya ngejelasinnya kira-kira kecepatan nggak?
Aman ya? Jadi indeks itu bisa berubah baris, bisa berubah kolom, gitu ya. Oke, saya ulang buat Kak Niswan, gitu ya. Satu ya. Jadi misalkan saya ngeblok segini nih, ini kan 4 kolom, ya. Kak Niswan misalkan bilang eh, G itu kolom pertama, H itu kolom kedua, I itu kolom ketiga, J itu kolom keempat. Nah, tapi sebenarnya ini bukan kolom satu, kolom dua, kolom tiga, kolom empat. Cara bacanya di TIK. Tapi caranya adalah indeks satu, indeks dua, indeks tiga, indeks empat. Kebetulan ya Kaniswan ngebloknya atau bahasa TIK-nya selectionnya itu secara kolom. Ya, oke. Sampai sini definisi indeks aman, Mas Niswan? Clear ya? Nah, oke, baik. Nah, sekarang teman-teman, ya, kita kan udah ngeblok yang warna merah nih, gitu ya. Nah, ini adalah indeks pertama atau kolom pertama deh, gampangnya. Nah, ini adalah indeks kedua atau kolom kedua. Saya mau nanya ke teman-teman, ya, nama barang ini kan KPS 2001K 20L. Teman-teman ingin outputnya apa sih kira-kira? KPS apa kipas angin ya? Outputnya. Kolom satu apa kolom dua gitu saya tanya. Outputnya teman-teman ingin kolom satu apa kolom dua? Kolom kolom 2. Berarti call index roomnya teman-teman isinya 2. Oke. Aman sampai sini? Oke, thank you Kak Sigit. Boleh, Karina. Oke, aman ya? Baik. Nah, rank up-nya selalu teman-teman isi 0. Ya, ini agak panjang penjelasannya. Intinya kalau teman-teman ingin sama persis, oke. Saya perhatikan dulu di sini. Ya, kalau index room-nya diisi 2, rank up-nya teman-teman isinya fast, exact match, atau 0. Ya, sebenarnya ini nggak wajib diisi. Jadi kalau teman-teman ketemu rumus di Excel seperti ini, sorry, saya izin jelasin di kolom chat. Nih, teman-teman ketemu rumus di Excel seperti ini, ya, ada tanda kurung siku gitu, itu artinya nggak wajib diisi. Ya, emang di beberapa Excel nggak wajib diisinya itu ketika kita klik Enter VLOOKUP-nya itu aman-aman aja. Tapi di Excel saya jadi ngaco. Misalkan KPS atau kipas angin, tapi di sini malah TVL. Ya, sama juga kalau teman isi satu tuh, nanti bisa jadi ngaco kalau teman isi satu gitu ya. Tapi saya saranin teman-teman isinya selalu nol. Jadi untuk hasil yang sama percis, selalu isi nol atau fast. Oke, fast misalkan. Oke, sampai sini aman. Buat Kak Jessica, duanya dari yang warna biru ini. Karena kita mau ngisi kolom keduanya. Kita mau ngisi pakai data yang di kolom kedua, yaitu kipas angin. Oke, gimana? Buat teman-teman yang lain, aman? Buat saya isi sampai akhirnya ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya? Paham? Mayoritas aman, aman, aman. Oke, mayoritas aman gak nih? Aman ya? Saya klik enter, hasilnya begini. Oke. Nah, tadi ya saya lupa Kak siapa yang nanya tadi ya. Nah, kalau buat yang autofill, autofill tuh ini nih, kotak kubus kecil ini autofill. Kita klik 2 kali kan keisi semuanya. Ini autofill. Ya, oke. Nah, nanti saya kasih lagi insight tambahan ya atau intermezzo tambahan. Kenapa sih Mas kita harus pakai name box atau harus ngunci gitu ya. Nah, oke, boleh. Nah, itu kalau cara kunciannya, Kak Rudi. Itu ya. Tiganya dari mana? Tiganya tadi dari sini. Ya, dari 3 karakter yang diambil dari kiri. Oke, ini yang lain udah paham. Kira-kira teman-teman yang lain gimana? Ini baru 7 yang udah paham. Autofill gini. Oke, lihat ya. Autofill itu gini. Klik 2 kali. Paham, Kak? Paham, Kak? Oke. Thank you ya. Boleh komen, boleh pakai enter. Masih belum clear tentang namebox. Namebox itu sebenarnya Kak Rudi sama kayak kita mengunci. Tapi bedanya kita menguncinya di awal. Jadi saya misalkan ngeblok satu range, misalkan dari D13 sampai E15. Nah, saya kasih name box di sini nama barang. Gitu ya. Jadi name box ini, jadi saya nanti tinggal panggil aja name box nama barang ini untuk saya pakai. Jadi saya nggak perlu ngeblok lagi, terus F4 atau F4. Karena saya sudah otomatis ngeblok. Gitu ya. Kalau saya bikin name box. Kurang lebih gitu. Fungsinya sama seperti kunci, tapi bedanya ada namanya. Kan kalau kunci itu kan begini kan berarti. Dolar dolar D13 sampai dolar 15 gitu kan. Kurang lebih kayak gitu Kak Rudi. Aman teman-teman? Sorry Kak Rudi, aman? Kak di Excelku nggak bisa. Oke nanti dia nggak bisa ini. Autofill gimana? Autofill tadi gini. Sorry, yang autofill ini. Klik 2 kali kotak kubus kecil ini atau teman-teman mau share juga boleh. Kalau name ini biasanya typo.
tipe di name box-nya atau tipe di rumusnya. Yang fast itu untuk ambil yang sama persis. Nah, jadi betul. Ini Kak Fikriatus, thank you banget. Kurang lebih begini teman-teman. Jadi name box itu pengganti kunci. Tapi kunci saya praktekin juga nanti. Tapi bukan di VLOOKUP lookup, gitu ya. Autofill sekali lagi. Oke. Kaniswatun kemungkinan belum di belum di name box skin. Iya. Ini Kak Halim terus name boxnya oke Kak Rudi nanti saya ke Kak Rudi. Nggak bisa disimpan yang pas tadi buat apa bisa sini. Oke, ada yang mau saya scan dulu nggak? Kira-kira. Tenang, masih panjang banget. Kita masih ada 2 jam teman-teman. Nggak apa saya scan. Biasanya teman-teman kalau saya scan misalkan salah nih. Ya, biasanya itu udah diwakilin, udah mewakili 10 sampai 3 10 sampai sekian puluh orang gitu misalkan. Kayak Kak Alden, Kak Aru, Kak Katon, Kak Alvera, Kak Sukma, kira-kira aman nggak teman-teman yang lain? Ada yang mau saya skin nggak kira-kira? Kak, kalau kita udah buat nemboknya untuk dikunci tiba-tiba mau nambah apakah bisa? Oke, ini nambah maksudnya ditimpa lagi bisa. Tiga dari mana Kak tadi? Tiga dari left-nya, Kak Jana. Tiga dari left-nya. Dari KPS, kan 3 karakter dari kiri yang diambil. 3 karakter dari kiri yang diambil. Kak Jana di sini. Oke, ada yang mau saya skin? Mungkin Kak siapa tadi? Mas Rudi dulu mungkin dari yang bawah dulu. Ada yang mau saya skin nggak kira-kira? Mas Rudi mau saya skin? Nggak bisa di mana? Kayak saya bakal wakilin beberapa. Nanti abis ini Kak Uswatun mungkin. Kak Sigit apa Mas Rudi? Oke, Mas Sigit ya. Oke, coba boleh saya skin aja. Siapa yang duluan nggak apa? Boleh di saya skin dulu aja. Kendalanya di bagian mana? Oke, baik. Boleh di. Oke, ini dari Mas apa Mas Rudi ya? Atau Mas Sigit? Mas Sigit ya? Oke, kendalanya apa Mas? Kira-kira ininya belum di unmute sorry. Bisa di unmute nggak kira-kira suaranya? Terus, Mas, Oke, so mas, kedengaran Mas? Aman? mana? Oke, kendalanya di mana Mas? Maaf nggak ada kendala, cuman boleh share ini sih, maksudnya contohnya gitu. Boleh Mas, silakan. Mas Rudi mungkin habis ini mau. Jadi local value itu kan adalah ininya. Ini kan harga barang itu kan diwakili oleh 5 karakter dari tengah gitu kan. Ya, oke ini 5 5. Oke, good. Table array-nya, table array-nya yang di harga, sorry, table array-nya yang di harga Mas. Kalau harga barang, table array-nya yang di harga. Coba. Nah, harga satuan. Tab, nah baru titik koma 2 titik koma 0. Nah, itu. Jadi false atau nol sebenarnya sama aja ya, teman-teman. Oke. Aman? Is oke. Jadi ini buat rumus di stok ya. Oke, mungkin kalau stok di stok dulu aja, Mas. Ya, yang stok di stok dulu aja biar kita masih masih bisa praktekin bareng-bareng. Oke, thank you buat Mas Sigit. Oke. Mungkin Mas Sudi ya buat yang nggak bisa nembok mau sesi nggak kira-kira? Nah, kita masih banyak waktunya kok. Ulang, Mas. Ulang, Mas. Oke, 5 dari mana nanti saya jelasin lagi. Itu dari mid ya, teman-teman. Dari yang 10 menit awal tadi kita. Sorry, 16 menit tadi. Bahkan kita bahas string function. Oke, Mas Rudi. Atau yang nggak bisa nembok siapa tadi? Yang nggak bisa nembok, Mas. Saya nggak bisa, Kak. Oke, Mas Abioga mau session nggak? Oke, Kaniswatun deh, boleh. Nah, kendalanya di mana, Mbak? Coba lihat di kipas anginnya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, Kak Niswatun, gitu ya.
Ini kemungkinan belum di name atau belum dikunci. Oke, Kak, boleh nggak kira-kira di B2 dihapus dulu? Oke, Kak Sigit, Mas Alip, teman-teman yang lain yang masa diwakilin oleh oleh Kak Niswatun boleh dilihat dulu. Boleh dihapus dulu, Mbak. Semuanya aja dihapus, di blok aja semuanya, klik kanan, clear contents. Oke. Nah, sama dengan VLOOKUP. Sorry, udah bikin name belum? Kak Niswatun. Nah, dari KPS sampai laptop di blok. Nah, oke dibikin name box. Oke, dibikin name box dulu. Jadi gini, teman-teman. Dibikin name box dulu, Kak. Gini, Mbak, sorry. Diklik yang ujung ini, Mbak. Yang di atas huruf A. Yang D13 kan nggak? D13 itu tulisan B13 di arah jam 9. Di arah jam 9, Mbak. Di arah jam 9 di layar Mbak. Arah jam 9. Atas lagi, atas, Mbak. Atas, atas. Tulisan D13. Nah, itu name box. Klik dulu. Diklik dulu aja, Mbak. Diklik, dihapus. Dihapus dulu. Nah, dikasih nama. Gini, teman-teman. Tunggu dulu, teman-teman. Stop dulu, Mbak. Teman-teman, gitu ya. Yang nggak bisa, yang nggak bisa nemboknya, Kalivina, teman-teman yang lain, gitu ya. Saya izin pakai search-nya Kaniswaton. Kaniswaton juga, saya izin jelasin lagi. Ya, jadi nembok itu, ya pertama dia nggak boleh dimulai dari angka. Dia nggak boleh dimulai dari angka. Ya, yang kedua, dia nggak boleh ada spasi. Ya, coba boleh diulangin tadi gimana nembok aturan namanya? Dia nggak boleh dimulai dari angka, sama gimana? Dia nggak boleh ada spasi. Ya, dari angka spasi nggak boleh. Nah, coba Kak Niswatun jadi nama barang diklik kiri, nama barang langsung nama barang. Oke, nama barang, nama barang. Jangan di spasi tadi. Aturan mainnya gimana teman-teman? Nggak boleh dimulai dari angka dan nggak boleh dari spasi. Jadi didempetin aja, gitu ya. Teman-teman sebenarnya boleh namain A doang, B doang juga boleh. Oke, coba yang harga satuan dulu. Sorry Mbak, yang harga satuan dibikin dulu nemboknya biar sekalian. Yang stok juga boleh. Nah, oke, harga barang, harga satuan, enter, kode barang, kode barang. Oke, thank you, thank you. Oke, maaf, bad signal. Oke, duanya itu dari, oke, baik. Duanya itu kolom kedua, Mbak Salsabila. Oke, lanjut. Nih, saya jelasin ulang, tapi dari Kasnis Watun ya. Oke, teman-teman gimana? Yang cara bikin nemboxnya udah pada aman belum? Teman-teman yang lain. Kalau Levina, teman-teman aman ya? Baik, nah sama dengan, coba Mbak, saya ulangin jelasin ini. Ya, sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP, VL. Nah, local value itu adalah kriterianya. Kriterianya apa? Tiga karakter dari kiri. Ya, pada teks A2. Kriterianya ada tiga karakter dari kiri pada teks A2. Gimana Mbak cara ngambil karakter dari kiri teks A2? Ada ingat teman-teman? Gimana cara mengambil sampai jam 9? Saya lebihin dikit nggak apa-apa. Atau saya kurangin dikit nggak apa ya. 9-an lah kurang lebih. Tapi saya nggak lebihin banyak atau nggak kurangin banyak. Oke, bukan gitu. Coba hapus dulu, Mbak. Hapus dulu. Hapus, sorry. Hapus, 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 hapus. Look value-nya. Ada yang bisa bantuin saya nggak kira-kira? Look value-nya gimana? Lengkapnya. Left. Oke, Mbak timpa dulu pakai left. LE dulu, left. Left. Nah, klik tab. Jadi look value-nya itu adalah tiga karakter dari kiri pada teks A2. Teksnya apa tadi, Mbak? Koordinatnya A2. Numcasnya berapa? Koma 3. Oke, tutup kurung. Koma. Oke, sampai sini dulu, tahan dulu. Ya, ada yang mau ditanyain nggak kira-kira teman-teman yang lain? Oke, udah pada clear belum kira-kira? Sampai local value dulu nih. Ya, saya sudah jelasin tadi, sudah dibantu juga sama teman kalian. Gitu. Kira-kira aman nggak? Aman ya? Oke, saya harap teman-teman bisa ikutin ya. Oke, koma dulu. Nah, table array. Tadi
Table array, tiga karakter dari kalian. KPS, tiga karakter dari kiri. Oke, table array-nya apa? Definisi dari table array. Ada yang masih ingat table array definisinya? Tunggu dulu Mbak. Kajian nanti saya jelasin. Oke. Referensi, betul. Nama barang. Oke, referensinya nama barang atau table bantunya. Nah, koma. Nah, kalau indeks termnya dua. Oke, begini. Tadi kas apa ya? Kas salsa atau kas apa ya? Tadi nanya kan duanya dari mana atau ini? Oke. Iya, kakak salsa bilang tadi. Oke. Hapus dulu. Oke, sorry Mbak, hapus dulu kalau indeks termnya. Oke, Mbak Niswatun, kira-kira boleh bantuin saya nggak? Kira-kira duanya dari mana tadi? Di call indeks nom. Oke, suaranya Mbak nggak kedengeran? Oke, jadi saya izin jelasin. Oke, mungkin mic-nya ya. Jadi eh Mbak Salsa Nadifa atau teman-teman lain tadi ya yang diwakili sama Mbak Salsa gitu ya. Nah, kode barang ini kan adalah kolom pertama KPS, TVL, dan LTP. Itu indeks pertama. Tadi saya bilang indeks itu bisa berbaris, bisa berkolom. Nah, kipas angin, TV LCD, dan laptop di kolom nama barang, di kolom nama barang itu kolom kedua. Ya, kolom yang ingin diambil itu kolom pertama apa kolom kedua, Mbak Salsa? Atau teman-teman yang lain boleh jawab. Kolom pertama, kolom kedua yang diambil, kita pengen ngambilnya KPS apa kipas anginnya? Kira-kira. Is oke salah, jawab aja nggak apa. Saya juga belajar. Kolom ke? Kolom kedua. Oleh karena itu, kalau indeks termnya 2. Oke, boleh diisi 2, Mbak? Oke, sampai sini kira-kira clear nggak teman-teman yang lain? Mbak Salsa? Teman-teman yang lain gimana, aman nggak? Tadi kalau nggak salah ada lagi yang nanya, cuman lupa ya. Sorry ya, saya izin mention nama-namanya ya, buat mastiin aman ya. Oke, nah klik koma lagi. Nah ini dipilihnya adalah fast ya. Pilihnya adalah fast. Oke, boleh Mbak pilih fast? Ya, klik enter. Nah, lakukan autofill seperti saya tadi. Yes, lakukan autofill. Nah, oke. Sampai sini kira-kira ada yang mau tanyain dulu nggak nama barang? Saya kecepatan nggak ngejelasin atau ngepandu Mbak Niswanya? Buat Mbak Niswanya aman nggak kira-kira? Clear sampai sini? Fast itu buat mengambil exact max. Oke, thank you ya buat Kak Niswa. Oke, kenapa buat Mas Salim ada lagi yang mau saya skin nggak kira-kira? Buat autofill yang mana yang dikunci? Oke, ya tadi karena kita sudah pakai. Oh, Karama boy. Autofill tuh yang dikunci table array, Mas Halim. Oke, boleh. Kak Mbak Rahma mau saya skin? Asalkan kendalanya berbeda ya. Kalau salah rename autofill. Saya nggak ngerti pertanyaan Kak Gio sih kalau salah rename autofill. Saya nggak ngerti. Maksudnya kalau salah kan autofill itu kan kotak kubus kecil itu. Jadi autofill teman-teman itu kotak kubus kecil yang kita klik 2 kali. Oke, Kak Rahma, apa kira-kira kendalanya? Tadi Pak nggak bisa di enter kalau kan tadi udah rumusnya. Terus nggak Hmm. bisa di enter tapi sekarang udah bisa. Nah, biasanya kalau nggak bisa di enter, teman-teman jangan lupa ditutup kurungnya ya, gitu ya. Tapi biasanya beberapa Excel kayak saya misalkan MS365 itu nggak salah tutup kurung nggak apa-apa, enter aja udah otomatis ke output. Oke, aman buat Kak Rahma? Tiganya Terus di ini satu lagi Mas, kan ini name blocknya saya salah ketik ya ini. Terus pas di mau diganti tetap aja nggak bisa. coba Mbak klik yang tanda panah bawah yang tadi, enter. Yang apa? Nggak, enter dulu, enter dulu. Nah, klik tanda panah bawah di nama barang itu kan ada tanda panah bawah yang kayak V. Ini Mbak, sorry. Nah, tuh diklik. Nah, Mbak pilih yang nama barang coba. Klik yang nama barang coba. Bukan nama barang, tapi nama barang bawahnya. Nah, Oh, klik. Nah, kira-kira ke bloknya sama nggak? Coba diklik bawah lagi. masih aduh, Oke. Nah, dia nama barang. Sama nggak kira-kira? masih sama. Sama ya? Nah, sebenarnya nggak apa-apa, Mbak. Jadi gini, maksud saya gini, sama itu maksudnya adalah di rentang D13 sampai
E15. Jadi teman-teman dalam satu range itu boleh beberapa name box ya, Barama gitu ya. Nah, name box ini dia nggak bisa dihapus ya, kecuali teman-teman klik delete. Delete-nya ini bukan pada name box-nya, tapi delete datanya. Jadi teman input ulang gitu ya. Baiknya kalau teman-teman salah namain barang gitu ya, dia ditimpa aja dengan name box yang baru. Nggak masalah kok. Gitu ya. Ujungnya sama aja. Tadi seperti yang saya bilang, name box itu cuma pelabelan gitu ya. Sama kayak kita kalau bikin username sosmed atau username Instagram. Ya sebenarnya nama kita kan bisa ditulis di nama gitu ya. Tapi username kita aja cuma pelabelan doang gitu ya. Gitu ya. Misalkan Mbak Rama ya, nama A barang. Wah, Kak, kekurangan A, ya nggak masalah gitu ya, diterusin aja gitu ya, tipe-tipe dikit nggak masalah, yang penting banyak paham atau tahu, oh nemboknya ini tadi namanya. Sebenarnya teman-teman namanya A doang, B doang, C doang nggak masalah gitu ya, yang penting teman-teman apa, yang penting teman-teman tahu diisinya apa nama nemboknya. Oke, kalau teman-teman lupa, lakuin cara seperti yang tadi Mbak Rama saya praktikan gitu ya, sorry yang Mbak Rama praktikan yang saya kasih panduannya, diklik tanda pada bawah, saya nemboknya ada apa aja sih di file ini. Jadi nembok itu berlaku hanya untuk satu file gitu ya. Kalau beda file nggak bisa, tapi beda sheet itu bisa gitu ya. Oke, aman, Mbak Rahma? Aman. Udah, makasih ya, Mas. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Oke, thank you buat yang bantu jelasin nih. Banyak banget yang bantu jelasin. Kak Saiful, thank you. Betul, asal ingat betul Kak Sinta. Kemarin diajarin KST APS dari Formulas. Oke, boleh. Kak, tiganya itu dari mana? Tiga yang mana, Mas? Yang bingung? Tiga karakter dari kiri, Mas Abi Yoga. Hapus dari menu Formulas. Nah, itu juga boleh. Ya, di delete juga bisa ya. Di delete datanya juga bisa atau hapus dari Formulas juga bisa. Gitu ya. Tapi saran saya, kalau misalkan teman-teman typo gitu ya, Mbak Rama gitu ya, itu diterusin aja langsung. Ya, typo dikit kan nggak masalah ya, gitu ya. Kecuali error nameboxnya. Misalkan teman-teman nama barang pakai spasi, itu kan masih error, yang nggak masalah. Tapi kalau teman-teman kayak nama barang tapi begini, diterusin aja. Jadi namebox itu nggak pengaruh namanya apa, nggak mesti sama kayak saya, gitu. Nggak mesti teman-teman nama barang juga. Teman-teman mau namain A doang boleh, B doang. Namanya novel juga boleh. Gitu ya. Yang penting teman-teman ingat range-nya dinamainnya apa. Oke, sampai sini kira-kira bisa dilanjut ke harga barang atau ke stok teman-teman yang lain. Nanti Mas Abioga saya coba jelasin lagi pakai yang stok. Oke, aman ya? Lanjut ya. Oke, thank you. Nah, lanjut teman-teman VLOOKUP. Pandu saya coba. Teman-teman pandu saya lookup value-nya apa? Saya pengen tahu mayoritasnya aman atau enggak. Lookup value-nya right. Lanjut, pandu saya, right, terus teksnya, teksnya apa? A2, numcasnya berapa? 3. Nah, lanjut lagi, table array-nya apa? Table array-nya, nyap, table array-nya adalah stok ya, stok. Oke, stok. Call index num-nya berapa? 2. Lanjut, range lookup-nya 0. Oke, 0. Oke, sampai sini kira-kira ada yang kendala nggak? Nggak apa-apa, kalau ada kendala DM aja. Misalkan, Mas, saya malu chat di everyone, saya DM ya. Ya, maksudnya DM di Zoom, gitu ya. Aman? Oke, Kak Rentias, Kak Jessica aman, Kak Devin aman. Lanjut ya. Oke, fungsi namebox apa? Buat mengunci. Tadi saya bilang, buat mengunci dan buat kita menamai range. Ya, jadi namebox itu buat kunci, kunci plus menamakan. Betul, menamakan, menamakan, menamakan. Oke. Oke, true, false itu buat ngambil sama persis. False untuk ambil sama persis, ambil sama persis. True itu saya nggak ada contohnya, cuman saya coba cari nanti, gitu ya. Saya atau buatin video. Jadi true itu teman-teman, ya itu buat approximate atau buat approximate. Approximate. Gampangnya gini, gampangnya referensi itu, referensinya, referensinya harus sama kayak false, tapi bedanya
Ya, kalau true teman-teman, ya sebenarnya sama aja outputnya bisa bener juga, asalkan referensinya harus berurut. Ya, harus namanya kalau berurut itu ascending, harus ascending atau berurut. Maksudnya begini, misalkan kipas angin TV LCD laptop secara abjad aturan kipas angin KL laptop baru TV LCD. Jadi aturan kalau secara pakai true laptopnya ini di atasnya sini teman-teman. Nih aturan begini. Ini baru pakai true. Boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak begini ini kan nggak berurut abjadnya nol. Tapi saya gini, ingatnya gini aja. Kalau ambil sama persis nol, udah gitu aja. Gitu ya. Oke, aman ya. Lanjut dulu. Ya, dua sebelum nol itu ada ini. Ini kan kolom pertama, kolom kedua. Kita ingin ngambil kolom kedua. Ini adalah kolom pertama, ini kolom kedua. Yang ingin kita ambil kan 20, 21, dua-duanya. Jadi kolom kedua yang kita ambil. Oke, harga barang sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya di siapa, teman-teman? Lookup value-nya diisinya mid. Oke. Teksnya apa? Teksnya ini A2, start num dan num charge-nya 55. Bingung nggak? Ada yang bingung nggak? 55 dari mana? Start num dan num charge-nya 55, ada yang bingung nggak dari mana? Jadi kan kita pengen ngambil 2001 Kak. Bingung Kak. Oke. Tadi Kak Lenovo, Kak siapa lagi? Sorry. Enggak, sama Pivot. Kak Raffi gitu ya. Oke, ikut yang kita bahas string function nggak? Saya coba jelasin lagi ya. Tunggu dulu bentar. Start num dan num charge ya. Nah, jadi ada start num dan ada num charge teman-teman. Saya ulang lagi ada start num ada num charge. Begini, Kak Lenovo gitu ya. Nah, ini saya kan punya begini. KPS 2001K 20L. Nah, by definition, ya, ini kan local value. Local value itu sesuai definisikan adalah kriteria. Kriteria yang ingin kita ambil adalah tengah. Jadi harga barang itu ketahuannya dari mana? Dari 2001K ini. Nah, 2001K ini kan ada di tengah-tengah, gitu ya. Ada di tengah-tengah. Makanya local value-nya pakai rumusnya mid. Karena kita mau ngambil ini, gitu ya. Oke, start num itu dihitungnya dari sini. Lihat ya. Pakai warna merah. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, kita ingin ngambil 2001K. Karakter pertama itu adalah angka 2. Angka 2 itu karakter kelima koordinatnya sebagai titik startnya. Makanya start num-nya 5. Oke, sampai sini Kak Lenovo kebayang? Teman-teman yang lain? Oke, thank you buat yang bantuin. Aman sebelum saya ke num charge? Tadi ada berarti ya strip itu kehitung. Aman? Aman ya? Nah, lanjut. Numcas itu banyaknya karakter, numbers of karakter. Nah, banyaknya begini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 karakter yang diambil. Oleh karena itu, numcasnya 5. Oke, sampai sini clear kira-kira? Nanti Kak Rifatunisa. Ngerti Kak? Oke, good ya. Saya lanjut dulu teman-teman. Sorry. Malah meeting, so meeting. Nah, oke, kelihatan nggak? Saya skin saya. Kelihatan ya? Nah, lanjut dulu. Nah, di sini teman-teman, ya, di sini teman-teman, start num-nya 5, 5. Oke, thank you. Nah, table array-nya apa? Yang nggak muncul nanti boleh saya scan aja dulu, nanti saya lihat. Karena saya nggak tahu munculnya hashtag NA-nya kenapa atau ininya kenapa. Table array-nya adalah harga satuan atau harga barang bebas teman-teman tadi namain apa? Ya, kalau index num-nya kolom pertama apa kolom kedua yang ingin kita ambil? 2001K apa 2,1 juta yang kita ambil? Kolom kedua, oke, range of selalu isi 0 atau false. Oke, ini teman-teman tinggal ngubah tipe datanya di bagian sini, number. Terus teman-teman pilih akunting. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira? Ada yang mau tanyakan dulu? Karena nggak pakai, karena nggak pakai
karena nggak pakai left dan right. Jadi start num itu cuma ada di mid. Cara penulisan minusnya. Cara penulisan minusnya. Nggak dihafalin, Kak Elva. Teman-teman, di panduannya tadi, Kak Elva nanti ditonton lagi Zoom-nya. Ya, saya sudah jelasin panduan untuk yang lookup value, table array, dan call index num. Jadi baca panduannya. Jadi nggak usah dihafalin. Dua habis harga itu dari mana, Kak? Dua habis harga. Dari kolomnya, Kak Anita. Jadi kolom pertama, kolom kedua. Ya, ini kolom pertama. Sorry, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Yang ingin diambil kan kolom kedua. Jadi pilihnya dua. Oke, tunggu dulu teman-teman. Tadi ada yang nggak bisa, siapa tadi yang nggak bisa? Oh, udah Kak aman. Oke, Kak Rifat Nisa udah aman. Oke, ada yang nggak bisa aman? Sebelum saya ke Halo Kak, gimana kira-kira teman-teman? Mayoritas aman nggak? Ini dari 200-an yang respon sedikit. Kok limanya ada dua? Tadi Kak ini, lima tuh dari sini. Statum dan jumlah sosnya. Aman? Teman-teman yang lain gimana? Boleh pakai emot aja nggak apa-apa. Biar saya tahu mayoritas aman. Aman? Lanjut ya. Aman. Oke, good. Ya, saya izin lanjut teman-teman. Ya, kita ke soal 2. Hal lookup. Oke, saya mau kasih tahu ke teman-teman, halookup dan VLOOKUP itu sama aja sebenarnya panduannya. Jadi panduannya ini sama aja, teman-teman ya. Panduannya dia sama aja ya. Jadi panduannya sama aja. Ya, kita lihat dulu deh. Tapi sebelum kita lihat dulu, saya pengen teman-teman bikin name box dulu seperti tadi. Tapi kali ini teman-teman name boxnya dengan judul kolomnya. Jadi, ya, kapan kita bikin name box nggak pakai judul kolom? Ketika VLOOKUP itu aja. Sisanya bebas. Ya, sisanya bebas. Ya, sisanya bebas. Tapi idealnya kalau VLOOKUP pakai judul kolomnya juga. Kenapa? Karena baris. Jadi biar barisnya kehitung. Baris judul kolom, baris data. Misalkan ada datanya dua. Gitu ya. Jadi kita bloknya dari sini, teman-teman. Aman sampai sini? Jadi ini tinggal di blok jadinya seri barang. Aman? Oke, aman? Nah, ini juga di blok harga dan status atau harga status. Oke, clear nggak kira-kira buat nemboknya? Jadi nemboknya di bloknya sama judul kolomnya. Karena ini halookup, biar barisnya kehitung baris judul kolomnya, maksud saya. Judul kolom tuh yang ini yang warna biru. Oke, gimana teman-teman yang lain? Sudah tahu? Sudah clear? Clear ya? Baik. Nah, lanjut. Bantuin saya kali ini ya. Sama dengan halookup. Tadi teman-teman apa? Definisi dari lookup value. Definisi dari lookup value apa? Definisinya dari lookup value? Definisi dari lookup value tadi apa? Lookup value. Definisinya kriteria. Oke, kriteria buat isi nama barang di sini apa? Boleh nggak pandu saya kali ini? Kira-kira apa kriterianya? Left. Ya. Dari mana? RA 1500K. Ya, kode mana yang menentukan nama barang? RA 15. Oke, kamu lihat kira-kira aman nggak? Kenapa bisa left? Karena RA15. RA15 di sebelah kiri dari RA 1500 KDISC. Karena dia letaknya di sebelah kiri, makanya pakainya left. Ya, itu yang ingin kita ambil. Kita pengen ngambil RA15-nya. Left, teksnya apa teman-teman? A2. Numcasnya? Numcasnya? 4. Good. Sampai sini ada yang bingung? Ada yang bingung nggak kira-kira? Gimana? Yang lain aman? Safe? Clear? Aman ya? Lanjut. Oke, table array-nya. 4 itu RA15, Mbak. Karena ada RA15, ada 4 karakter dari kiri yang diambil. Aman. Oke, table array-nya, teman-teman. Table array-nya, seri dan nama. Oke, seri dan nama. Seri barang, boleh. Oke, raw index num. Oke, yang membedakan VLOOKUP dengan HALOOKUP itu di sini, teman-teman.
Yang membedakan VLOOKUP dengan HLOOKUP di sini. Tadi kalau VLOOKUP ingat nggak namanya apa? Panduan rumusnya? Panduannya apa tadi kalau misalkan VLOOKUP? Call index num, betul. Sekarang raw index num. Raw itu apa, teman-teman? Masih ingat pertemuan minggu kemarin sama saya? Raw itu adalah baris. Good. Ya, ini baris pertama, teman-teman. Ini baris pertama. Ini baris kedua. Data baris pertama apa? Data baris kedua yang teman-teman ingin ambil? Baris pertama apa baris kedua yang teman-teman? Baris kedua. Row index numnya 2. Oke, clear sampai sini, teman-teman? Clear ya? Lanjut. Oke, range lookup-nya di sini apa? No. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Sorry, saya jadi off cam. Aman? 4 itu dari mana? Dari RA15. Kak Siska. Kan kita pengen ngambil 4 karakter dari kiri. Sama aja. Nggak ada bedanya kan ini? Sama aja. Sama aja. Oke, saya delay ya. Kayak chatnya baru masuk. Tunjukkan rumusnya. Oke. Ada yang bingung? Ini aman. Mayoritas aman. Clear ya? Oke. Oke. Boleh lanjut? Boleh lanjut kira-kira? Saya pikir kalau teman-teman udah paham VLOOKUP, VLOOKUP udah enak. Biarpun tadi agak sedikit, ini ya, kita ya agak sedikit lama sorry di VLOOKUP-nya, tapi yang penting teman-teman paham. Gitu ya. Jangan ada yang ketinggalan ya di Zoom ini. Gitu ya. Oke. Empatnya dari tadi ya, RA15 ya. RA15, 4 karakter teman-teman yang diambil. Nah, lanjut ke status HLOOKUP. Local value-nya apa teman-teman? Right? Teksnya apa? A2. Numptasnya gimana? Numptasnya 4. Lanjut lagi. Oke. Table array-nya? Table array-nya? Harga 100. Oke. Row index num-nya berapa? 1 apa 2? Baris pertama, baris kedua? Sudah diambil? Baris ke? Baris kedua. Oke, good. Rank up-nya? 0 ya? 0 atau pas? Sama aja. Oke, good. Nah, sampai sini lanjut lagi ke harga. Yuk. Nah, kali ini gini. Gimana kalau teman-teman saya kasih waktu 2 menit yang harga? Kasih tahu saya apa rumusnya. Setuju nggak? Kayak Kak, sampai 20-25. Oke, masih gitu sudah nih. Oke. Harga, oke. Halo up. Oke, sorry. Sama dengan thank you nih. Langsung sudah ada yang kelar. Mid, ya. Ntar saya ulang yang rek. Karahma. A2. RA15. Angka 1 di karakter ketiga. Angka 1 ada di karakter ketiga. 1500 k itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karakter. Table array-nya adalah harga status, row index num-nya 2, rank up-nya adalah 0. Oke, thank you. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu tentang VLOOKUP? Dapat. Memang kita butuh sedikit lama di VLOOKUP, sekitar 40 menitan, tapi pas di VLOOKUP-nya cuma kurang lebih nggak nyampe 10 menit. Kita sudah selesai VLOOKUP. Aman? Kak Rahma yang ranknya mana? Kira-kira yang bingung. Oke, Kak Halim, ada yang mau tanya lagi nggak kira-kira teman-teman? Ulang yang rank. Yang rank sebenarnya saya kasih ini dulu ya, saya kasih rumusnya dulu. Kenapa mid setelah A23? Kenapa mid setelah A23? Maksudnya setelah A23 startnomnya sama kayak begini, Mas Samsul Rizal. Ingat gak rumus dari mid? Jadi jangan diingat, tapi dipahamin rumus midnya.
Teman-teman yang lain juga ya, bingung di status, Kak. Status. Oke, sorry. Bingungnya di mana teman-teman yang status? Kan DISC. 4 karakter dari kanan. Ada yang mau saya skin atau ini? Oke, saya kan RA cuma 2 karakter. Kak, saya yang harus VLOOKUP. Nggak apa-apa. Kak Yardan, kalau nggak keluar RP, diklik di bagian number sini nih, buat ganti tipe datanya. Nanti ditonton lagi di Zoom ya, gitu ya, di recordingnya sorry. Nanti saya coba praktekin kalau ada waktu. Aku error yang harganya, Kak. Oke, oke. Kak Rifa Tunisa mau sesin nggak tuh kira-kira yang error? Kan error cuma 2 kartu, bingung di status. Bingung di mana Kak FB? Yang bingung-bingung buat dijelasin nggak? Bingungnya di mananya? Kayak Kak, kenapa bisa begini? Mau seskin A2 dari mana Pak? Teksnya di A2. A2, teksnya di koordinat A2 ini. Saya kasih warna kuning. Ini teks yang kita ambil. Ya, jangan ditunjukkan. Ganti akun ini supaya muncul. Oke, good. Kayak Yarden aman? Di bagian number ya kalau mau ngubah. Jadi kayak Yarden misalkan di blok 1 kolom, number accounting. Pilihnya RP. Seperti yang saya praktekin di kemarin ya. Kak, yang harga itu limanya dari mana? Harga. Limanya itu kan 1.500 Kak. Ada 5 karakter Kak. Kak Naswa. Teman-teman kemungkinan begini. Yang string function ada yang tanya lagi nggak kira-kira? Ada yang aman nggak? Ada yang mau tanyain lagi nggak ya string function? Soalnya kebanyakan pertanyaan dari string function. Kaknya dihitung juga, betul. Kaknya dihitung juga. Kaknya dihitung juga. Kan 1.500 Kak. 1.500 Kak. Jadi 5. Aman ya? Jadi sebenarnya teman-teman, ya kalau tadi misalkan yang kemungkinan gitu ya, yang bertanya tentang local value-nya, left, mid, dan right-nya, nanti ditonton lagi 16 menit awal di recording-nya. Gitu ya. Kemungkinan teman-teman datangnya setelah 19.20 gitu ya. 19.16 tadi selesai kita bikin string function-nya. Ada kendala lagi? Nggak apa. Kalau mau nanya string function nggak apa. Saya coba jawab. Bingung, kenapa kok bisa mid? Karena kamu lidah karena di tengah. Ya, RA15. Teman-teman ingat nggak kapan pakai mid? Kapan kita pakai rumus mid tadi? Ketika kita ingin ngambil karakter, nggak nyentuh ujung paling kiri atau ujung paling sama-sama. Oke. Ujung paling kanan. Jadi kalau dia nggak nyentuh ujung paling kiri, pakainya mid. Nggak nyentuh ujung paling kanan, pakainya mid. Oke, aman? Kak Maulida? Misalkan Kak Maulida pengen ngambilnya uh, DIS doang. C-nya nggak keambil, itu pakainya mid. Gitu ya. Kalau mau nyoba Abisum, nggak apa-apa, Mas Abi Yoga. Nanti chat aja saya, gitu ya, kalau misalnya ada kendala. Ada yang mau sesi nggak kira-kira? Coba, ke Rifat Nunisa mau sesi? Yang masih error ada nggak? Yang mau sesi ada nggak kira-kira? Soalnya saya nggak tahu errornya di mana, gitu. Mau sesi kira-kira? Teman-teman yang ada yang mau sesi nggak? Kak, saya error di sini. Mas, saya error di sini. Sebelum saya ke bagian pivot nih, maksud saya. Ada yang mau tanyain dulu atau mau sesi nggak kira-kira? Tenang, kita masih panjang kok. Aman? KFB bingung di status, Mas bingung nggak kira-kira ke FB? Bingung ini. Saya di bagian status value. Oke, Mas Raffi mau setting nggak? Saya mau setting dulu sebelum saya ke pivot. Tenang, kita masih banyak waktunya kok, teman-teman. Masih ada 1/2 jam. Aman, suka value. Oke. Mas Raffi mau coba setting? Biar saya lihat. Atau ke Rifat Nisa? Boleh Mas setting langsung? Oke, teman-teman yang lain aman ya? Kak, aku pas bagian error. Udah jadi accounting jadi error. Pas aku konferensi aman. Sama aja kan ya? Sama aja harusnya. Sama aja. Sama aja harusnya. Oke. Nanti buat yang nggak kejawab di Zoom, WA saya aja ya. Gitu ya. Maksudnya ketika waktunya kurang gitu ya. Oke. Coba Mas, errornya di mana? Nah, look up, terus right, 4 kurung
Itu Maaf Mas, tadi tadi saya coba soalnya nggak bisa Mas. oke. Tapi aman nggak Tulisannya sekarang ini? value, ya aman aman. Tadi tulisannya pas di enter tuh value keluarnya. Oke. Kemungkinan tadi ada typo atau kelebihan spasi, Mas, gitu ya. Oke, boleh? Thank you, Mas. Oke, Kak Ahsan mau coba, Kak? Oke, Kak Rifat Anissa boleh. Kak Rifat Anissa dulu aja coba, boleh saya skin. Selesai aja ya. Kita cukup 20 menit kok yang pivoting ini sebenarnya. 25 menit lah, 20 menit. Errornya di mana coba? Boleh lihat rumusnya, Mbak? Oke, Kak Rifat Anissa nggak jadi saya scan? Rumus yang bagian mid mau lihat lagi, Mas. Oke. Nanti ya saya kasih lihat lagi rumusnya. Kak Rifat Anissa nggak keluar ya, Kak? Nggak keluar saya skin ya. Saya skin dulu, Mbak. Habis ini Mas Ahsan ada lagi yang mau saya skin nggak kira-kira? Saya error nggak bisa masukin table array nama S. Oke, Kak Ana nanti coba saya skin aja. Nanti saya ulang yang bagian status buat KFB. Itu ya. Oke, coba Mbak diklik errornya dulu, sorry, diklik bagian errornya dulu. Nah, rumusnya, oke, diklik. Formula barnya nggak kelihatan, Mbak. Nah, oke, thank you. Lalu up, mid. Oke, Mbak, sorry. Mbak kurang di separatornya. Jadi ketika local value, separatornya dulu. Kan at 2, oke. Nih, oke. Oke, coba. Nah, aturan setelah tutup kurung, ada pemisah separatornya, Mbak. Entah koma, entah di koma. Nah, di sebelah situ. Nah, oke. Oke, sudah clear? Aman? Jadi dicek di situ ya. Biasanya di situ teman-teman. Ya, tadi sama seperti sebelumnya biasanya kelebihan spasi atau kurang di situnya. Oke, mungkin Mas Ahsan boleh? Mas Ahsan, jangan buru-buru ya, tenang aja. Teman-teman masih bisa kontak WA saya. Kalau misalkan di Zoom nggak kejawab. Oke, Mas Ahsan, di aku nggak bisa diganti IDR. Oke, 1500. Oke, oke, right. Oke, Mas, coba lihat dulu di namebox-nameboxnya. Coba dari RL15. Oke. Nah, di bloknya gini Mas, sorry. Di bloknya itu sama judul kolomnya Mas. Karena ini Halo Cup. Oke, coba Mas diulang dari RA15-nya, sorry, dari RA15 sampai RAM tipe 19. Nah, di bloknya segitu. Oke, dibikin nama nemboknya beda. Misalkan seri barang 2 gitu. Seri barang 2. Nah, ini salahnya diketahui ya di mana seri barang 2, enter. Nah, yang bawahnya juga sama. Yang bawahnya juga sama. Nah, ini ya. Jadi misal sampai ujung Mas, sampai ujung aja. Tanggung Mas sampai no, no diskon sampai ujung di bloknya. Nah, ini sampai nah diskon misalkan. Oke, enter. Oke. Coba Mas, coba yang diskon kayaknya diskon 2 deh. Nah, oke enter. Oke, enter. Oke, coba Mas di table array-nya aja ganti diklik yang hashtag NA dulu satu aja. Nah, yang seri barang diganti jadi seri barang 2. Tambahin aja angka 2 di belakangnya, enter. Nah, udah bisa, harganya juga statusnya juga sama. Oke, nah, baik. Mungkin Mbak Ana mau nggak kira-kira ini yang beda mungkin table array-nya. Aman, Mas Ahsan. Kak, kalau Halo Cup baris referensi bisa ada 5. Tetap ngeblok untuk nembok jadi delete. Betul, tetap ngeblok dari delete. A2, 3, 5. Oke, ini pakai mid, Mbak Anissa. Oke. Mbak Anissa tadi gabung nggak dari 1900? Kak Ana mungkin? Mbak Ana, sorry. Saya errornya nggak bisa masukin table array N- nama ERGP. Oke, masih ada nggak di? Oke, boleh Mbak mungkin
Coba Astu unmute. Oke, ada lagi yang mau sesi nggak kira-kira? Kak iPhone nggak bisa ganti direct, kenapa? Ada, kita masih bisa satu lagi nih, satu orang lagi sesi. Udah bang. Oke, aman? Bisa dilanjut teman-teman yang lain? Kalau input aja tadi. Bisa dilanjut ke VLOOKUP, ke pivot. Gimana mayoritas? Boleh pakai emot atau boleh di kolom chat? Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Oke, baik. Nah, thank you. Nah, teman-teman, kita lanjut dulu. Nanti kalau ada yang belum terjawab di sini atau error, chat saya aja. Ya, kontaknya sudah saya kasih ke Mas Raffi. Nanti Mas Raffi share lagi aja. Gitu ya. Boleh nomor satu, boleh nomor dua, gitu ya. Sama aja. Gitu ya. Kalau saya nggak bahas nomor satu, ke nomor dua aja. Oke, teman-teman. Jadi ini yang paling, oke, saya kasih lihat yang status gitu ya. Atau nanti saya kasih filenya aja ya, teman-teman. Saya kasih filenya aja Mas Hasan gitu ya ke Mas Raffi nanti gitu ya. Saya bahas ketiga dulu ya buat ngejar waktu sekitar 20 menit lagi gitu ya. Nah, cabang kota mana yang salesnya terbesar, cabang pertemanan yang pendapatan bersih terbesar, produk apa yang salesnya paling besar. Jadi, teman-teman, jadi teman-teman bisa gunakan pivot ya, bisa gunakan pivot ya. Pivot itu apa sih Kak? Fungsinya, pivot itu fungsi untuk merangkum suatu data. Pivot digunakan untuk merangkum suatu data ya gitu ya. Clear sampai sini pivot digunakan untuk merangkum suatu data. Jadi kalau teman-teman bingung ngerjain apa di Excel, pivoting dulu aja. Kadangkala itu caranya, gitu ya. Mayoritas kerjaan saya dulu, gitu ya, entah itu analis, entah bisnis analis, gitu ya, entah di swasta, entah di pemerintahan, itu pivot paling banyak. Kalau di saya, gitu ya, kalau di saya pakai pivot. Kenapa? Karena analis biasanya ngerekap data, gitu ya. Analis ngerekap data gitu ya. Saya bisa pakai pivot. Paling banyak sih pakai pivot gitu ya. Saya yakin teman-teman ya nanti juga bakal banyak pakai pivot. Nah, oke. Jadi teman-teman, nah tapi sebelum pivot ini saya kasih tahu dulu caranya. Ya, klik CTRL plus A, klik CTRL plus A. Kalau ada yang bingung gimana cara ngekliknya, saya kasih dulu cara kliknya. Jadi kalau teman-teman klik shortcut, misalkan CTRL plus A, sorry, nah, ini ada pop-up-nya ya, baru saya blok. Nah, CTRL plus A. CTRL plus A. Lihat yang ada hijaunya, CTRL plus A. CTRL plus A. Gitu ya. Jadi ditahan dulu. Ya. Nanti teman-teman klik insert, klik bagian pivot table di sini. Oke, sampai sini kira-kira clear? Ada yang ketinggalan nggak? Nanti teman-teman boleh pilih choose where you want pivot table to be placed. Pengen di new worksheet atau di existing worksheet? Pengen di sheet baru apa di sheet yang sama? Saya kasih pilihan ke teman-teman. Pengen di mana? Ditampilinnya, pivot table-nya. Pengen di sheet yang sama. Oke. Oke, nanti saya ulang. Tenang aja. Saya bakal dua kali ulangin. Existing worksheet. Location-nya dipilih. Ya, di sininya. Baru saya pilih di sini misalkan. Nggak usah gede-gede gini ya. Dua gini aja nggak masalah. Klik ke depan bawah, klik OK. Jadi caranya, soalnya sekali lagi, pivoting, CTRL plus A, atau gampangnya di blok dulu deh semua table. Boleh pakai mouse, touchpad, boleh pakai CTRL plus A. Nanti klik insert, ya, nanti klik insert, klik pivot table. Oke, sampai sini yang minta ulang, teman-teman yang lain aman nggak kira-kira? Sebelum saya jelasin lagi, Kak Vian aman? Kak Nehemia aman? Kecepatan nggak saya? Aman ya? Nah, oke, saya mau tanya ke teman-teman, ada yang masih ingat nggak waktu saya jelasin? Tipe data itu ada berapa? Tipe data itu ada berapa? Ada ingat? Tipe data secara garis besar ya? Ada berapa? Ada dua, numerik dan kategori. Oke, good. Masih pada ingat. Nah, numerik dan kategori. Oke, boleh nggak kira-kira kasih tahu saya? Di sini kan ada kolom kota, produk, dan pendapatan bersih nih. Gitu ya. Kira-kira mana yang numerik, mana yang kategorik? Boleh bantu saya? Mana yang numerik, mana yang kategorik? Yang mana numerik, mana yang kategorik, teman-teman? Kota. Kota itu kategorik apa numerik? Bisa koma nggak dia? Kategorik. Oke. Produk. Produk kategorik. Pendapatan bersih. Numerik apa kategorik? Numerik. Sales. Penjualan. Numerik. Oke, good.
Ada yang bingung bedain numerik kategorik? Saya ulangin, ada yang bingung nggak kira-kira bedain numerik dan kategoriknya? Ada yang bingung? Ada yang bingung bedainnya, teman-teman? Ada yang bingung? Ada yang bingung kira-kira? Enggak ya, aman ya? Oke, gini, aturan main yang pertama, teman-teman, begini. Rows itu idealnya kategorik. Idealnya, tapi numerik nggak masalah. Tapi idealnya. Column itu idealnya kategorik, sedangkan value idealnya numerik. Tapi value itu kategorik nggak masalah. Gitu ya. Tapi nanti kalau kategorik, dia jadinya count. Ya. Nanti kita bakal bahas count lebih banyak. Gitu ya. Tapi nanti, ini masih minggu-minggu awal. Nah, teman-teman, ya. Aturan yang kedua, penuhin dulu rows-nya. Penuhin dulu rows-nya. Itu aturan yang kedua. Jadi penuhin dulu rows-nya. Variabel utama atau sesuatu yang ingin kita amati, itu taruh dulu di rows. Oke, kota mana yang salesnya paling besar? Kira-kira kita butuh kolom apa aja? Kota mana yang kolom yang paling besar? Kota mana? Kota mana yang salesnya paling besar? Kira-kira kita butuh kolom apa aja untuk menampilkan kota dengan pendapatan terbesar atau sales terbesar? Kolom kota dan sales ya. Oke, kayaknya saya agak delay ini. Sorry, saya off cam dulu. Nah, kota dan sales. Oke, kotanya di mana? Di rows atau di value? Kotanya. Ya, kotanya di rows, betul. Ya, kotanya di rows. Salesnya di mana? Salesnya di value. Good. Nah, lanjut. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau tanyain nggak? Aman nggak kira-kira teman-teman yang lain? Oke, Kak Sigit. Oke, good Kak Sigit. Aman ya? Nah, lanjut ya. Nah, cara mengurutkannya begini. Klik tanda panah bawah, more short option. Nih, lihat ya. Tanda panah bawah, nih yang abu-abu, more short option, pengaturan urut tambahan, ya. Terus diklik descending menurun, pilihnya sum of cells-nya. Klik OK. Tenang, ini baru pengenalan dulu ya tentang pivot. Ya. Nah, lanjut dulu sampai sini clear kira-kira. Kamu Tiara nanti saya kasih tahu carain lagi. Buat Kak siapa nih? Mas ketinggalan. Kak Victoria nanti saya kasih lagi. Aman ya? Nah, lanjut dulu. Nah, terus yang kedua, cabang kota mana penurunan musik terbesar? Oke, lihat teman-teman yang tadi ketinggalan. Ya, klik CTRL plus A, klik insert, klik pivot table. Sebenarnya teman-teman bisa recommended pivot table. Tapi ini kan dasar pivot dulu. Saya mau jelasin dulu. Gitu ya. Idealnya saya nggak pakai cara-cara cepat dulu atau pakai cara instan dulu. Kadangkala recommended pivot table juga nggak berguna. Gitu ya. Kalau kita ingin tabelnya lebih interaktif atau table beda. Gitu ya. Klik pivot table, from table atau range. Nah, klik di existing worksheet. Saya pilihnya di sini. Misalkan di bawahnya, klik OK. Nah, oke. Sampai sini aman? Kamu Tiara sama Kak Victoria, teman-teman yang lain gimana? Aman? Kak Mas Samsul, aman kira-kira? Kak Herunisa, Kak Ilham, Kak Arif, Kak Jana, aman? Yang lain teman-teman, aman ya? Lanjut. Nah, oke, Kak Rizka ulang. Baik, selanjutnya ya. Saya ulang ya. Jadi klik CTRL plus A, insert, not pivot. Nanti yang not valid, yang nggak bisa muncul, tunggu dulu. Yang nggak bisa muncul, saya minta tunggu dulu. Nanti saya minta satu orang perwakilannya saya skin ya. Mungkin Mas Abi Yoga. Nah, nanti klik di bagian existing, pilih tempatnya. Oke, aman. Kariska nanti klik OK. Buat Kariska aman. Oke, aman ya. Nah, oke, Kak Rahma bingung nentuin rows dan kolom. Oke, saya tanya ke Kak Rahma. Teman-teman boleh bantu nanti ya. Nah, kira-kira Mbak Rahma gitu ya. Ya, yang not valid nanti, Ya, saya minta perwakilan tadi Mas Abi Yoga ya nanti. Oke, aman udah bisa Mas. Oke, Kak Victoria nanti boleh saya scan. Nah, jadi nanti tadi sampai mana? Oke, rowsnya bingung mana yang rows mana yang value. Oke, tadi Mbak
Bingung nggak nentuin kategori dan numeriknya sebelumnya? Ada yang masih bingung kategori dan numeriknya? Udah aman teman-teman? Ada yang masih bingung nggak tentang kategori dan numerik? Maksud saya kalau ada yang masih bingung, saya jelasin. Gitu ya. Aman? Kira-kira teman-teman aman nggak kira-kira? Yang oke. Bingung? Ulang Kak. Oke, not valid. Nanti, yang not valid nanti aja. Oke. Jadi teman-teman, gampang gini Mbak Rama. Kategorik itu biasanya datanya bukan angka. Kalau numerik biasanya angka. Simpelnya gitu aja. Atau kategorik nggak bisa koma. Kota ini nggak bisa koma. Produk ini nggak bisa koma. Mungkin nggak? Kita menjual 10,5 produk. Pasti 10 produk atau 11 produk. Oke, aman? Teman-teman yang lain? Kak Heru Hai, Nisa, aduh. aman? Oke, teman-teman, sorry. Ada yang ini? Aman, teman-teman? Aman ya? Nah, buat Kak Rahma, gitu ya. Nah, ini boleh di screenshot dulu nih, gitu ya. Kategorik itu di rows dan kolom. Intinya gini, numerik itu tempatnya hanya di value. Numerik itu tempatnya hanya di value. Umumnya ya, idealnya. Tapi numerik bisa juga di rows. Kapan? Nanti. Ya, di minggu-minggu akhir saya kasih tahu kapan rows itu ada numeriknya. Gitu ya, nanti. Gitu ya, tenang. Ini masih pengenalan dulu. Ya, kita masih pengenalan dulu. Gitu ya. Clear? Kak Rama? Atau namanya yang kedua penuhi rosnya dulu. Oke, sekarang kita mau tahu kota mana yang pendapatan bersihnya terbesar. Kira-kira kira-kira kita butuh kolom apa aja? Kita butuh kolom apa aja? Nanti yang produk apa yang statusnya paling besar, saya minta teman-teman kerjakan sendiri dulu ya. Gitu ya. Nanti boleh tanya saya. Nah, mana? Kota dan pendapatan bersih ya. Kota dan pendapatan bersih ya. Saya tadi udah pakai. Nah, kotanya di mana? Kotanya di rows atau di value? Sesuatu yang kita amatin kotanya. Kotanya di rows. Pendapatan bersihnya di value. Oke, sampai sini aman? Sampai sini aman? Aman ya? Nah, baik teman-teman. Cara ngurutinnya, klik tanda panah bawah, more sort option, klik descending, pilih sum of pendapatan bersih. Saya ulangi lagi, klik tanda panah bawah, more sort option, tanda panah bawah, more sort option, descending, sum of pendapatan bersihnya dipilih. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu, aman? Nanti yang not valid nanti. Ya, saya minta Mbak Victoria nanti buat share scan. Atau siapapun yang tadi. Ya, Mas Abioga udah bisa, aman? Itu fungsinya buat mengurutkan, Mas. Dari yang paling besar ke terkecil. Kan kita mau lihat yang terbesarnya. Jadi kita uraikan data terbesar aja. Jakarta paling besar. Aman ya? Kalau buat ngubah tipe datanya, klik number, ya, accounting, RP. Nah, ini buat yang produk apa yang salesnya paling besar, saya minta teman-teman PR ya di rumah, kerjakan sendiri. Nanti kalau nggak bisa baru tanya ke saya. Klik oke. Oke, aman? Boleh kayak gitu? Setuju nggak kira-kira? Biar teman-teman cobain kerjain dulu yang produk apa yang salesnya paling besar. Tapi buat teman-teman, saya yakin yang paling banyak itu not valid. Ya, saya mau kasih tahu dulu caranya. Saya yakin dari 200 sekian, gitu ya. Saya yakin bisa sampai 50 orang yang not valid. Jadi saya pengen kasih dulu tutorialnya, gitu ya. Oke, mungkin Kak Victoria atau Mas Abiyoga kalau masih atau Mas Iswan, boleh mau sesiin nggak kira-kira? Oke, kasih gitu udah. Oke, mau sesiin? Teman-teman yang lain gimana? Setuju nggak? Kak Nadia, Kak Siska, Kak Rizka, Kak Feren, Kak Arif, setuju? Jadi PR yang terakhir pivotnya. Mbak Victoria, Mbak Mas Niswan, mau seskin nggak kira-kira? Satu orang aja seskin. Setuju ya? Oke, boleh. Oke. Mbak Victoria masih ada di sini nggak? Atau Kak Mas Niswan mungkin? Ada yang mau seskin? Satu orang aja yang not valid. Gitu. Ada nggak yang mau seskin? Maksudnya saya mau kasih tahu gimana cara ngatasin not valid. Saya yakin banyak nih. Ya, tapi mungkin pada diem ya. Aman? Kak, nanti minta link GCR-nya dong. Iya. Kita pakainya website sebenarnya, Mas Samsul. Ya, website sama Drive gitu ya. Oke, saya skin dulu. Nanti desain lagi ya materi-materi lengkapnya. Boleh saya skin. Kaniswa jadi PR. Jadi PR ya. Jadi PR ya. Dicoba sendiri dulu aja. Oke. Oke. Inilah ya. Mungkin Mas Raffi boleh sambil kasih absensi dulu.
Buat Mas Raffi. Oke, gini teman-teman, tunggu dulu. Kak ulang dari values. Oke, nanti saya ulang Kak Elinda sekali lagi. Ya, nomor 3, Mbak Rizka. Nah, begini teman-teman. Jadi PR. Jadi PR ya. Oke, jadi gini teman-teman. Ya, buat teman-teman yang not valid, ya, ini karena teman-teman read only. Ya, ini karena teman-teman read only. Nah, lihat dulu, sorry, Mbak Victoria, teman-teman yang lain, Mas Abioga, tadi teman-teman yang lain, Mas Niswan, gitu ya. Nah, eh read only ini bisa terjadi kalau kita download file. Download file, ya, file Excelnya di download maksudnya, bukan file kita yang buatnya, gitu ya. Read only ini wajar, ya. Cara mengatasinya, ya, bisa di di file info nanti jadiin read only-nya dinonaktifkan. Atau cara paling gampang, Mbak, coba Mbak ke file dulu, boleh. Terus Mbak ke bagian save as, boleh ke save as. Terus boleh save dimanapun aja, Ini ya. ya boleh. Terus, ya, nah di save aja. Namanya bebas apapun lah. Save aja dulu. Nah, coba Mbak lakukan sekarang. Lakukan pivoting. Ya, Kak Jana, Kak Niswatun jadi PR ya. Kak Rizka jadi PR. Oke, buat yang nomor 3. Pivot chart, existing worksheet. Oke, oke. Klik oke. Oke. Oh, Nah, gini ya, oke. Mas. Good. Oke, kira-kira kota mana yang salesnya paling besar? Pakai kolom apa aja, Mbak? Kota sama sales ya. Ya, kota sama sales. Nah, kalau di Mbak Victor ini eksis sama aja kayak Rose ya. Ini gimana ya, Coba Mas? kota. Eh, Ini udah, langsung aja Mas. Sorry, Mbak. Langsung aja kota ke eksis. chatnya mana sih, Mas? Eh, Diklik dulu aja Mbak, sorry. Diklik dulu aja field listnya. Diklik. Nah, kotanya ke eksis. Kotanya ke eksis. Oke, Ini. yang masih not valid, tunggu ya. Saya kasih coba ini saya sini. Ini ya, Kak Mas. Alvera. Ini. Ya. Kota. Terus, yang terus habis itu value-nya apa? Yang salesnya paling besar, berarti value-nya apa? Value-nya, oke. Value-nya adalah sales apa penempatan bersih? Yang salesnya paling besar. Kota mana yang salesnya paling besar, berarti pakai yang sales ya. Yang sales ditaruh di value. Nah, oke, good. Nah, ini kalau Mbak pakai grafik ya. Tapi nanti jangan pakai grafik, coba disilang dulu. Ya, disilang dulu, sorry. Ya, karena Excel kita beda. Jadi kalau Mbak itu pakai grafik, coba di bawah. Gimana, Mas? Ke bawah, sorry. Dikurunin ke bawah. Udah mentok. Enggak, grafiknya, sorry. Oh, Gambar, grafiknya. ya. Enggak, nah di situ Mbak, bawah-bawah. Nah, itu Mbak, kurang lebih. Gitu ya, tampilannya. Tapi tadi Mbak keklik chartnya juga ditampilin. Nah, bedanya itu doang. Oke, boleh gantian share screen aman buat Mbak Oke, Victoria? aman. Aman-aman, Kak. Aman ya? Oke, Bentar-bentar. thank you. Oke, betul. Harus bikin pivot lagi kan nih suatu. Thank you. Nah, Kak Hairunisa, Kak Alvera, siapa yang mau session? Yang not valid, ada yang masih not valid nggak? Selain mereka. Nggak apa-apa, dibuka aja. Oke, Kak Alvera, thank you. Oke, coba ya. Ini langsung kan ya? Exiting Ya, worksheet. dipilih location-nya dulu, sorry. Location-nya dulu, Mbak. Location-nya dulu. Ini klik tanda pada yang atas ini dulu. Nah, enggak, ini, sorry. Tanda pada atas. Location titik dua kan kosong tuh. Location titik dua kosong. Oke, sorry. Pivot lagi, sorry. Pivot lagi. Sebenarnya kalau nanti udah mentok banget, recommended pivot table aja. Existing, worksheet, boleh Mbak. Nah, location-nya dipilih. Ini ada tanda panah atas. Ada tanda panah atas di location. Nah, itu diklik. Sorry. Nah, langsung lanjut. Dipilih dimanapun. Pilih langsung aja, Mbak. Pilih langsung aja. Misalnya oke di situ, klik tanda panah bawah yang tadi. Tanda panah bawah yang tadi. Nah, lalu klik oke. Klik oke. Nah, itu bisa. Clear. Kemungkinan tadi location-nya nggak dipilih. Kalau buat Kak Herunisa gimana?
Nanti Kak Amelia Dian saya kirim lagi. Aman? Bisa Kak? Jadi salah klik. Oke. Ada yang kendala lagi nggak not validnya? Clear ya? Saya yakin hampir setengah sih tadi kalau not valid. Bisa kok. Karena teman-teman ketika download file dari saya atau dari Mas Raffi itu read only biasanya. Jadi wajar banget teman-teman itu. Oke, aman? Oke, baik. Kak, untuk menambah table satunya lagi sama Kak Jana gitu ya. Tapi kali ini produk dan sales gitu. Saya kasih clue-nya ya. Nanti boleh dicobain. Dicobain dulu aja, nanti boleh baru aja. Oke. eh Tadi kita sampai mana? Oh, di mengurutkan, sorry, mengurutkan. Ya, mengurutkan teman-teman diklik tanda pada bawah, diklik more short option, dikliknya descending. Descendingnya dipilih some of shell. Jadi klik tanda pada bawah, more short option, descending, some of shell. Nah, teman-teman, em, di oke, sampai sini kira-kira ada yang mau tanyain dulu. Tadi siapa yang nanya ya? Saya lupa. Itu oke, aman teman-teman. Tadi ada yang nanya, Kak, Kak Elinda atau siapa ya? Kak ulang yang dari values boleh. Oke, Kak Elinda udah aman? Teman-teman yang lain gimana? Tadi ada satu orang yang minta untuk di cara mengurutkannya. Oke, kira-kira aman? Teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau tanyakan dulu? Produk apa yang salesnya paling besar? Saya minta teman-teman coba dulu di rumah ya, maksud saya. Saya bakal kasih video kok, tenang aja. Saya bakal kasih video panduannya, tapi nggak merujuk ke produk sales yang paling besar. Aman? Oke, oke, baik. Kalau aman, teman-teman diisi dulu absensinya seperti tadi, gitu ya. Ini sudah 3 menit lagi, teman-teman. Ya, sorry, saya izin charge dulu deh kira-kira. Nah, teman-teman, saya minta buat teman-teman dicobain di rumah. Ya, tujuannya biar teman-teman bisa kerjain sendiri dulu. Gitu ya. Kalau nanti teman-teman ada kendala, baru teman-teman ditanyakan kepada saya. Gitu ya. Nah, kontak saya itu sudah di-share sama Mas Raffi. Nanti Mas Raffi boleh di-share lagi, mungkin ke grup yang belum di-share gitu ya, untuk kontak saya gitu ya, dua-duanya boleh di chat aja dua-duanya, tapi jangan telepon ya gitu ya. Paling nanti teman-teman boleh di rechat lagi kalau misalnya saya belum balas dalam waktu 6 jam atau 8 jam ya. Jadi jangan sungkan buat gangguin saya di malam pun, saya bakal balas kalau misalkan saya lagi free gitu ya, maksudnya lagi nggak ada kerjaan, saya bakal balas dari bawah gitu ya. Tapi kadang kalau malam takutnya tenggelam ya, biasanya pagi siang atau sore yang enaknya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu sekali lagi? Oke, thank you buat teman-teman yang saling jawab ya. Nanti grupnya dibuka lagi ketika sudah di-download. Grand total aku sama. Oke, nanti Mbak Salma, eh Mbak Rahma gitu ya, kalau mau tanya boleh ke saya atau Mas Ilham tadi ya. Yang maksudnya ada pertanyaan yang banyak belum dijawab, boleh di ke saya. Mengurutkan itu untuk yang dari terbesar, Mbak Jana. Oke. Nanti boleh di chat saya ya, gitu ya. Grand total sama tapi sum of shell-nya beda. Oke. Takutnya soal kita yang agak beda, gitu ya. Kalau soal beda nggak masalah Mbak. Ya kalau beda di angkanya doang nggak masalah. Yang penting Mbak bisa buat table seperti ini dan descending berurut. Kata kuncinya itu. Descending itu ngurut dari besar ke kecil. Kamu lidah ada aman? Aman ya? Oke. Baik. Teman-teman ada lagi nggak yang mau tanyakan? Saya stop share dulu deh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-teman yang lain? Oke, makasih Kak. Ada lagi aman? Aman ya? Oke, baik. Mas Raffi. Oke, kira-kira Mas Raffi bisa bantu pimpin dokumentasi nggak kira-kira? Coba mungkin cek sound dulu Mas Raffi, atau mau dari saya aja? Ada suaranya nggak, Kak? Bisa ya, Kak? Ada. Oke. Boleh bantu sharing nggak Mas? Sorry, boleh bantu dokumentasi? Aman Mas Raffi? Jadi untuk teman-teman yang bisa berkenan untuk menyalakan kamera, bisa dinyalakan. Karena kita akan ke sesi dokumentasi.
Slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Udah ya, Kak? Mau langsung saya tutup aja atau Boleh, Mas? Ditutup. ya itu dia teman-teman untuk kelas kita hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung untuk hari ini. Dan untuk mentor kita itu Kak Nova, terima kasih telah materi yang dipaparkan. Kalau misalnya ada tugas atau materi yang masih belum dimengerti, bisa chat saya. Kalau materi masih kurang atau ada masalah, nanti saya bisa kirimkan nomor Kak Nova. Untuk link presisinya bisa diisi yang saya kirim ini. Dan ya itu saja saya ucapkan dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman. Terima kasih ya. Salam. Makasih. Saya Junif ya. Mari. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Mari. Jangan lupa dilanjutin ya. Nanti saya kirim videonya. Makasih. Dadah. Ini udah keluar semua kan Pak ya?